Gitu. Nah, ini mekanismenya ada di pasar modal. Yang kedua ada obligasi. Gitu. Apa sih bedanya obligasi sama saham? Kalau obligasi ini lebih ke adik mungkin pernah dengar namanya ORI gitu ya, Obligasi Retail Indonesia. Jadi pemerintah ketika membutuhkan pendanaan, ya kan adik sering nih bilang lihat ada utang pemerintah gitu. Nah itu utang pemerintah nggak semuanya dari luar negeri. Itu ada juga utang pemerintah itu dari masyarakat kita sendiri melalui apa mekanisme obligasi ini. Jadi penyertaan modal kita ke suatu kegiatan pemerintah. Misalkan pemerintah mau melaksanakan pembangunan gitu. Kemudian butuh suntikan modal kan. Nah, pemerintah ini jual obligasi. Nanti adik-adik bisa ikut serta di situ. Nah, kalau reksadana ini lebih ke gimana ya bahasanya lebih ke kumpulan. Gitu. Jadi misalkan adik-adik enggak paham nih mana perusahaan yang bagus, mana perusahaan yang jelek gitu. Tapi adik-adik pingin gitu berinvestasi di sektor pasar modal. Nah, bisa ikut yang namanya reksadana ini gitu. Jadi nanti sistemnya seperti menabung gitu. Menabung misalkan tiap bulan adik-adik nyetor 50.000 gitu. Nanti dana 50.000 adik-adik itu di reksadana akan dikelola oleh yang namanya manajer investasi untuk dibelikan saham yang bagus. Gitu. Mas 45 menit lagi ya. Oke, siap. Saya percepat. Nah, jadi nanti ketika adik-adik punya reksadana, misalkan ada saham yang harganya 100.000 nih per lembarnya, uang adik-adik cuma 50.000. Manajer investasi ini nanti akan mengumpulkan 50.000 dari si A, 50.000 dari si B untuk beli satu lembar saham. Jadi kepemilikannya tercatatnya setengah-setengah, gitu ya. Tapi yang penting adik-adik punya, ya gitu. Nah, untuk manfaatnya ada 3, tapi intinya yang penting adalah adik-adik memiliki manfaat dari kenaikan harga saham. Jadi yang namanya saham, misalkan adik-adik beli harga saham A hari ini Rp100 gitu. Kalau tahun depan kinerja perusahaan itu meningkat, otomatis nilai perusahaannya kan akan meningkat. Jadi otomatis harga sahamnya meningkat karena saham ini kan persentase gitu. Misalkan pada saat ini nilai perusahaan itu Rp100, adik-adik beli satu nih, 1% sahamnya. Berarti adik-adik belinya Rp1 gitu kan. Nanti kalau dia naik nilainya menjadi Rp200, berarti 1%-nya kan jadi Rp2. Otomatis yang tadinya adik-adik beli Rp1, harganya naik jadi Rp2. Nah, dividen ini adalah apa yang kita peroleh dari keuntungan perusahaan. Misalkan dalam 1 tahun, tahun 2021 gitu, perusahaan ini memiliki laba 50 juta. Nah, dari 50 juta ini akan dibagi ke seluruh dividen. Nah, sesuai dengan persentasenya. Kalau adik-adik punya 1%, berarti nanti dapat 1% dari 50 juta itu. Kalau kupon ini lebih apa ya, seperti pendapatan bunga gitu. Jadi adik-adik yang tadi beli obligasi dapat banyak kupon, dapat bunga seperti simpanan, berapa persen ya itu yang didapatkan. Resikonya tentu ada gitu ya. Prinsipnya tidak ada investasi yang tidak memiliki resiko, termasuk di pasar modal nih. Dia sudah legal, diawasi oleh OJK, tapi tetap ada resikonya. Risiko yang paling utama adalah capital loss. Capital loss ini berarti kebalikan dari kenaikan harga saham. Gitu. Kalau nilai perusahaannya naik, otomatis nilai sahamnya adik-adik naik, adik-adik dapat untung kenaikan harga saham. Tapi kalau nilai perusahaannya turun atau perusahaannya bangkrut, sahamnya adik-adik jadi nggak bernilai. Nah, itulah disebut dengan capital loss. Oke, next dana pensiun. Nah, dana pensiun ini, di sini disinggung nih BPJS Ketenagakerjaan. Kan tadi kan BPJS ini masuk asuransi. Kenapa bisa masuk dana pensiun juga gitu. Nah, kita bedakan dulu gitu ya. BPJS Ketenagakerjaan ini kan sifatnya lebih ke jaminan hari tua. Nah, kalau untuk jaminan hari tua masuknya ke dana pensiunnya tadi. Gitu. Polanya sama dengan perusahaan asuransi ya. Dana pensiun ini dibayarkan ketika yang bersangkutan ya pemegang hak sudah mencapai masa pensiun. Gitu. Sifatnya sama, dana iuran yang didapat setiap bulannya nanti akan dikelola oleh lembaga dana pensiun untuk diinvestasikan sehingga nilainya bisa berkembang. Misalkan kita iuran tiap bulan 100.000, tapi ternyata pada masa pensiun nanti bisa jadi 500 juta itu mungkin gitu. Karena inilah tugas dari lembaga dana pensiun untuk mengelola dana teman-teman sekalian nanti kalau sudah bekerja gitu. Oke, ini yang terakhir sebelum saya tutup materi. Jadi
prinsipnya adalah kalau kita bicara syariah, ya, eee, kita menganut ke syariat Islam. Jadi semua pola kegiatan yang diberlakukan otomatis mengacu pada prinsip-prinsip syariah sehingga istilahnya lebih ke dikenal syariah gitu kan. Kita nggak mengenal yang namanya kredit, gitu, tapi kita mengenalnya pembiayaan. Makanya ada yang namanya mudharabah, musyarakah, murabahah. Nah ini saya mohon maaf karena keterbatasan waktu, saya akan menjelaskan mudharabahnya aja. Karena ini adalah prinsip yang paling umum yaitu bagi hasil. Gitu. Hampir sama dengan yang tadi saya jelaskan di sesi pembiayaan, intinya adalah nilai kesepakatannya berapa. Gitu ya. Jadi yang mengikat di syariah itu adalah adanya nilai kesepakatan yang tidak berubah. Gitu. Karena kalau ada berubah atau ada satu pihak yang melebihkan itu udah kehilangan unsur syariahnya. Gitu. Jadi adanya kesepakatan. Gitu. Pembiayaan disepakati harga jualnya berapa, ya itu yang harus diselesaikan. Itu berlaku sama untuk bank dan asuransi gitu. Asuransi berarti disepakati nilai pertanggungannya berapa, preminya berapa. Dan itu berlaku tetap gitu, tidak ada perubahannya. Nah, yang membedakan adalah di pasar modal ini adik-adik. Selain saham syariah dan sukuk gitu. Yang perlu adik-adik tahu untuk ekonomi syariah karena kita syariah gitu ya. Berarti ketika ada perusahaan yang mau menjual sahamnya di pasar modal itu tentunya harus syariah. Contohnya gimana? Misalkan maaf nih ada perusahaan yang menjual minuman keras. Minuman keras kan haram gitu. Berarti dia tidak boleh menerbitkan saham dalam bentuk syariah. Nah, terus yang menjaga kesyariahannya siapa gitu? Apakah itu tugas OJK? Bukan. Ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini dibentuk oleh MUI untuk mengawasi kesyariahan suatu produk baik dari bank, asuransi maupun dari perusahaan sekuritas. Gitu. Ketika mereka sudah katakanlah mendapatkan sertifikasi nih dari Dewan Pengawas Syariah, baru produk itu nanti diinformasikan izin usahanya di OJK, baru OJK memberikan izin kalau sudah disetujui Dewan Pengawas Syariah. Nah, mungkin itu Mbak Rifa yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Saya kembalikan ke Mbak Rifa ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Aryo untuk penjelasannya. Luar biasa, kita udah tahu nih bahwa ruang lingkup OJK itu apa saja, tugas dan fungsi OJK tadi udah dijelaskan di awal, mengatur, mengawasi, melindungi, dan juga industri-industri atau sektor-sektor yang dinaungi oleh OJK. Mulai tadi di awal ada perbankan, kemudian juga pembiayaan, pergadaian, sampai yang terakhir ekonomi syariah. Nah, dari penjelasan Mas Aryo ini tentunya teman-teman udah dapat gambaran dong ya, bahwa industri keuangan itu sangat luas, makanya kita harus pintar-pintar untuk memilah dan memilih gitu ya. Kita akan menyimpan dan menggunakan industri keuangan seperti apa. Nah, makanya sesuai dengan tema kita hari ini, kita membangun masa depan kita dan menjadi paham akan keuangan, cerdas akan keuangan sejak dini. Nah, tadi udah ada materi dari Mas Aryo dan sekarang saya mau kasih kesempatan nih karena waktu kita terbatas, teman-teman. Setelah ini juga masih akan ada post test yang akan teman-teman lalui. Jadi, saya akan memilih pertanyaan ya dari teman-teman untuk dijawab sama Mas Aryo ya. Boleh teman-teman yang mengajukan pertanyaan silahkan dituliskan di kolom obrolan gitu ya. Kalaupun memang ada yang ingin menyampaikan langsung, saya kasih kesempatan ya, satu kesempatan untuk yang ingin raise hand. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih buat Mas Aryo, apa perbedaan BPK dan OJK? Nah, langsung dijawab nih Mas Aryo. Oke, terima kasih Mbak Rifa. Ini sebenarnya saya kaget loh dapat pertanyaan kayak gini dari teman-teman. Benar. Jadi gini, kalau kita mau lihat BPK itu kan Badan Pemeriksa Keuangan ya. Tugasnya otomatis memeriksa keuangan dari lembaga. Cuman yang diperiksa adalah pengelolaan keuangannya. Gitu. Jadi BPK pun memeriksa OJK, gitu. Tapi dari sisi pengelolaan keuangannya. Nah, kalau OJK melakukan pengaturan dan pengawasan termasuk pemeriksaan ke seluruh kegiatan usaha. Jadi seluruh kegiatan usaha tadi ada 3 sektor, perbankan, IKNB, dan pasar modal ini yang melakukan pengaturan dan pengawasan OJK. Tapi kalau BPK lebih ke pemeriksaan kepada pengelolaan keuangannya. Misalkan pertanggungjawaban daripada lembaga,
atau apa, itu nanti diperiksa oleh BPK untuk dipertanggungjawabkan, gitu. Tapi kalau OJK terkait dengan kegiatan usahanya. Jadi, apa ya, istilahnya, koridornya berbeda, gitu. Kalau BPK pemeriksaan keuangan, kalau OJK pemeriksaan kegiatan usaha. Udah jelas ya perbedaan BPK dan juga OJK. Nah, OJK sendiri juga diperiksa sama BPK, tapi pengelolaan keuangannya gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ada lagi. Silakan saya kasih satu kesempatan untuk yang ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung, boleh raise hand dan kita akan persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan teman-teman. Sepertinya dari penjelasan Mas Aryo dari awal tadi sampai akhir tuh udah jelas banget ya. Jadi kayaknya teman-teman udah sangat paham nih tentang materi Build Your Future. Hari ini ya kita belajar sama-sama tentang keuangan gitu ya. Biar nanti bisa jadi smart people ya. Ya, berarti kalau sudah pada paham nanti podcastnya harus dapat 100 semua nih Mbak Rifa. Benar. Kalau gitu gimana kalau misalnya, ini kan pertanyaannya udah nggak ada nih ya, teman-teman gimana? Masih adakah kalau memang udah tidak ada, giliran kita yang bertanya, kita yang kasih pertanyaan ke teman-teman peserta? Mungkin sebentar Mbak Rifa, saya menambahkan ya Oke, sedikit silakan, gitu. silakan. Mumpung ada waktu. Jadi ini yang saya share di chat room, mungkin teman-teman bisa lihat. Ini adalah buku SMP, ini adalah mengenal OJK dan industri jasa keuangan untuk tingkat SMP. Gitu. Jadi OJK ini sebenarnya sudah ada kerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk memberikan materi-materi terkait dengan sektor industri jasa keuangan sesuai tingkatnya. Jadi ada tingkat SMP, SMA hingga universitas. Nah, nanti teman-teman kalau membutuhkan materi lain itu bisa download di mini setnya OJK. Saya ketik di chat room ya. Oke. Siap. Nah, Mas Aryo, ini ada pertanyaan dari SMP Baji Minasa. Ya, dengan banyaknya pinjaman online ilegal tidak bernaung di bawah OJK, kenapa nih pemerintah tidak membetulkan pinjaman online tersebut sebelum banyak masyarakat yang menjadi korban pinjaman ilegal? Oke, terima Boleh kasih tanggapannya Mas Aryo. pertanyaannya. Ini kita kalau talk show sering juga dapat pertanyaan kayak gini ya, Mbak Rifa. Bener-bener. Jadi gini adik-adik, kenapa pinjaman ilegal tidak bernaung di bawah OJK? Nah, kita kembalikan dulu nih, namanya aja ilegal, berarti dia tidak mendapatkan izin usaha dari OJK. Gitu. Karena yang legal itu diatur dan diawasi oleh OJK. Jadi kan karena ini sebenarnya online ini kan hanya medianya gitu. Yang tadinya konvensional kita harus datang ke kantor segala macam. Karena digitalisasi akhirnya menghapuskanlah jarak gitu ya. Sehingga ada istilah online. Tapi core-nya tetap perusahaan pembiayaan. Gitu ya. Pembiayaan, mau dia peer-to-peer lending, mau dia perusahaan, intinya adalah kegiatan pembiayaan. Makanya kalau untuk kegiatan usahanya diatur dan diawasi oleh OJK. Gitu. Sehingga yang dipersoalkan bukan ilegalnya gitu. Karena kalau dia memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan usaha di sektor pinjaman online tadi, seharusnya dia mengajukan izin usaha ke OJK gitu. Dan OJK punya kewenangan buat mengatur, mengawasi hingga memberikan sanksi gitu. Ya, analogi sederhananya gini. Misalkan teman-teman dari SMP Baji Minasa gitu ya. Adik-adik mendaftar sekolah ke SMP Baji Minasa. Berarti kalau kepala sekolah mengeluarkan peraturan misalkan harus masuk jam 7 pagi, adik-adik kan pasti taat gitu kan. Nah, karena sudah diatur dan diawasi karena terdaftar di SMP Baji Minasa. Beda dengan misalkan anak murid lain gitu, belum tentu aturan sekolahnya sama gitu. Jadi kenapa yang ilegal tidak bisa dibawa OJK karena dia tidak mendapatkan izin gitu. Tapi seharusnya dia mendaftar di OJK gitu. Terus kalau bilang kenapa tidak dibetulkan? Nah, sebenarnya sudah dibetulkan gitu melalui prosedur perizinan itu tadi. Itu makanya kita menghimbau masyarakat kalau mau menggunakan layanan dari lembaga jasa keuangan, ya lembaga jasa keuangan yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Gitu supaya nanti kalau misalkan tidak diminta-minta ya terjadi suatu permasalahan, teman-teman ada yang belain gitu. Karena kayak tadi kan fungsinya OJK kan melakukan perlindungan konsumen juga
Nah, selama dia legal, terdaftar dan diawasi oleh OJK, teman-teman bisa mengadukan hal tersebut ke OJK, gitu. Nah, ngadunya kemana? Gitu, lewat 157. Nah, tadi kalau ada pertanyaan di pretest, ya, berapa kanal layanan konsumen OJK itu 157. Gitu tambahnya Mbak Rifa. Oke deh, terima kasih Mas Aryo. Jadi kalau misalnya kenapa nggak didaungi OJK ya izin dulu gitu ya. Kalau udah izin, udah dapat apa namanya izin dari OJK berarti dia udah legal gitu ya. Nah, udah ya pertanyaannya sepertinya sudah paham semuanya. Ini teman-teman bisa mencari informasi lebih lanjut lagi di sikapiuangmu.ojk.go.id yang tautannya sudah atau linknya sudah dikirimkan oleh Mas Aryo ke kolom obrolan kita. Nah, sekarang waktunya kita untuk melihat sejauh mana pemahaman teman-teman di post-test. Tadi saya udah dapat bocoran loh, ada satu sekolah yang nilainya tertinggi di pretest kita di awal tadi. Nah, kalau pretestnya aja udah tinggi, bagaimana post-testnya ya? Kita langsung aja ke post-testnya, silahkan tautannya dikirimkan ke kolom obrolan maksud saya, dan nanti teman-teman tinggal klik linknya dan diakses pertanyaannya ya. Tadi udah sempat dikasih bocoran juga sama Mas Aryo bahwa yang dapat nilai tertinggi nanti akan dapat tambahan souvenir ya dari OJK. OJK mah baik ya dan tidak sombong. Selalu kasih hadiah ke para peserta. Nah, termasuk hari ini nih. Tadi udah ada satu sekolah yang sudah saya katakan ya ada nilai tertinggi untuk raihan nilainya di pretest di awal tadi. Nah, sekarang kita ke post testnya lagi. Dan di akhir nanti ada kuis juga untuk teman-teman peserta. Jadi pokoknya hari ini kita seru-seruan deh, ya. Kita tunggu dulu linknya untuk dikirimkan, teman-teman bisa akses. Nah, sembari menunggu juga gitu ya, saya pengen ke Mas Aryo dulu. Gimana nih melihat antusias teman-teman dari berbagai SMP yang hadir hari ini dan harapannya setelah mereka ikut di kegiatan edukasi keuangan ini apa? Oke, jadi saya sebenarnya nggak menyangka banyak sekali pertanyaan nih Mbak. Tadinya aku kira teman-teman SMP mungkin masih malu bertanya, ternyata cukup aktif sekali gitu. Jadi dengan keingintahuan peserta di sesi siang hari ini, ya harapan saya nanti gitu ya, ketika misalkan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan edukasi berikutnya ini bakal lebih ramai lagi diikuti karena harapan saya teman-teman yang mengikuti kegiatan ini nanti bisa mengajarkan gitu ke temannya. Kan nggak semua orang ya, mohon maaf, nggak semua orang punya kesempatan untuk mengikuti kegiatan edukasi gitu. Jadi kalian yang lebih dahulu memiliki ilmu ini jangan disimpan sendiri ilmunya gitu. Ikut juga diajarin temannya. Kenapa? Karena dengan kalian mengajarkan materi-materi ini juga ke teman-teman kalian, harapan kami kalian nggak cuma tahu gitu loh yang namanya bank itu apa gitu ya, namanya pasar modal apa gitu, tapi nanti gitu ya ketika sudah memiliki legalitas ya, KTP gitu kan. Ini kan teman-teman mungkin masih banyak yang di bawah 17 tahun. Nanti kalau sudah punya KTP, manfaatkanlah itu gitu loh. Manfaatkanlah tadi yang namanya pasar modal, kemudian dana pensiun itu untuk kesejahteraan kalian gitu. Sehingga kita mulai mengenal sejak dini sesuai tema kita gitu ya, supaya kita bisa mempersiapkan masa depan kita gitu. Kita yang lebih tahu produk pasti akan lebih diuntungkan gitu. Jadi jangan sampai teman-teman nanti memanfaatkan suatu produk tapi nggak tahu ternyata yang dijelaskan oleh marketingnya hanya benefitnya gitu, tapi nggak tahu kewajibannya apa sehingga nanti merasa dirugikan. Nah, tapi kita juga harus tahu manfaat dan kewajibannya apa supaya kita bisa memilih produk yang tepat untuk kita. Gitu, Mbak Rifa. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Aryo. Ini udah ada linknya yang dikirimkan teman-teman langsung klik dan juga kerjakan soal-soal di post testnya. Kita lihat siapakah kira-kira yang mendapatkan nilai tertinggi di post test ini. Oke. Dan tadi pretestnya
Udah ada nih satu orang yang mendapatkan nilai tertinggi. Banyak banget benernya ya. Berarti udah pengetahuannya udah melek nih tentang keuangan sejak dini. Oke, teman-teman silakan diakses ya linknya. Pertanyaan-pertanyaan gampang kok ya kalau misalnya memperhatikan penjelasan dari Mas Aryo tadi. Jadi pasti udah tahu dong apa aja jawabannya. Nah, tentang OJK dibentuk kapan, berdasarkan Undang-Undang Nomor berapa, kemudian juga sektor-sektor yang diawasi langsung dan diatur sama OJK tadi udah dijelaskan, teman-teman. Tentang keuangan syariah juga ada pertanyaannya, ya. Dan satu pertanyaan yang juga teman-teman pasti udah tahu nih jawabannya, kontak layanan OJK, bahkan ada Instagramnya loh, teman-teman bisa lihat langsung. Oke. Waktunya 3 menit lagi untuk mengisi post-test ini, teman-teman. Jadi, yuk kita cepat-cepatan siapa yang paling bisa menjawab paling benar dan paling cepat ya. Dan nanti pasti akan mendapatkan hadiah dari OJK. Setelah ini, Mas Arya, kita akan ada kuis kan ya? Nah, Ya, kuisnya... betul Mbak Rifa, nanti habis ini kita main kuis. Jadi kuis inilah nanti yang akan jadi seleksi gitu. Seleksi lomba cerdas cermatnya untuk tingkat nasional. Makanya di kuis ini nanti kita pakai platform Quizizz. Kita minta teman-teman peserta ini untuk berpartisipasi mewakili sekolahnya. Nanti silahkan kalian beradu di situ. Jadi nggak cuman siapa yang paling tepat menjawab, tapi siapa yang paling cepat menjawab juga nanti. Kisi-kisinya saya kasih kisi-kisi dikit nih. Soalnya nggak jauh-jauh dari semua materi tadi yang udah dijelaskan. Pokoknya ya namanya cerdas cermat lah ya. Ini persiapan diri untuk nanti ke nasional, paling cepat dan paling tepat jawabannya. Oke, saya udah dapat bocoran sih yang tadi nilainya tertinggi untuk pretest. Ya, boleh diumumkankah? Boleh ya. Ini biar makin semangat nih teman-teman. Saya dapat bocoran dari teman-teman OJK bahwa nilai tertinggi untuk pretest di awal tadi adalah siswi dari SMP 6 Makassar, Saskia Cintia Devi ya dengan skor 90. Yeay. Luar biasa. Kita lihat nanti di post test ini siapakah yang akan mendapatkan nilai tertinggi. Oke? Sudah semuanya teman-teman? Kalau sudah semua, waktunya juga terbatas ya. Habis ini kita masih akan lanjut lagi, ada kuis yang juga tidak kalah penting untuk teman-teman ikuti ya. Sebagai salah satu jalan kita untuk memilih wakil dari Sulawesi Selatan khususnya yang nanti akan mewakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional di ajang Olimpiade Cerdas Cermat Jasa Keuangan Syariah. Oke, kalau gitu Mas Aryo, siapa nih yang akan memandu kuisisnya atau bisa di-share langsung? Nah, Mbak Rifa, nanti ada rekan saya Mbak Hardani ya yang pandu kuisnya. Ini mungkin di-share. Oke, silakan Mbak. Selamat sore Mbak Rifa, adik-adik serta Bapak Ibu di sekolah. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi kuis. Ini udah saya share di layar ya. Untuk adik-adik bisa join dulu di joinmyquiz.com. Terus jangan lupa masukin join code-nya di 529673. Oke. Oh iya, sebelumnya Mbak Rifa, saya mau ingatkan kembali ke adik-adik untuk username-nya itu kalau boleh nama sekolah ya, biar
Biar gampang nanti lihat pemenangnya dari sekolah mana gitu. Oke, Iya. siap. Teman-teman silakan buka di browsernya masing-masing, joinmyquiz.com dan masukkan kodenya 529673. Jangan lupa untuk name-nya atau namanya ini nama sekolah masing-masing, biar nanti bisa mudah untuk mendeteksi sekolah mana yang nilainya tertinggi. Baik, sudah ada 3 peserta yang masuk, yang lain ditunggu. Hari ini ada 9 sekolah ya yang mengikuti edukasi keuangan hari ini. Oke, berarti nanti yang muncul 9 ya Mbak ya, 9 nama ya. 9 Ya, nama silakan sekolah. teman-teman. Ini yang ikutan barengan satu sekolah ini bisa ikut dalam satu akun ya Mbak ya. Iya. Jadi kalau misalnya satu sekolah ada 4 orang, jadi barengan mengerjakan soalnya gitu. Oke, baik. Untuk Telkom sendiri sudah ada 2 tim yang masuk ya. Oh iya. Jadi satu tim ada 2 orang ya Mbak ya? Iya. Satu tim itu isinya 2 orang. Jadi di sini kan yang udah join ada join sendiri ya. Kalau gitu saya mohon maaf saya remove yang nama sendiri ya Mbak ya. Ya, silakan. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman buka browsernya masing-masing, joinmyquiz.com, silakan dibuka link tersebut, alamat website tersebut, kemudian masukkan kodenya 529673. Untuk nama pemainnya atau ID pemainnya silakan tuliskan nama sekolah tim 1 atau tim 2 gitu ya, dari sekolahnya masing-masing. Satu tim berisikan 2 orang. Jadi ketika namanya sudah sesuai dengan nama sekolah, kita bisa dengan mudah mendeteksi sekolah mana yang nanti peraihan nilainya paling tinggi. Mohon maaf lagi nih Mbak Rifa, adik-adik, mungkin ada yang lagi nggak satu ruangan ya untuk siswa-siswanya. Jadi kalau memang joinnya satu-satu juga nggak apa-apa. Yang penting username-nya itu nama sekolahnya. Oke, baik. Berapa menit lagi baru kita mulai soalnya? Ini kami hitung dulu ya Mbak. Atas nama Alif Umara Prawira ini dari SMP mana ya? SMP tadi aktif bertanya. Ya. Iya. Baik Mbak, ini dari SMP Telkom tadi? Dari SMP Telkom ya. Ya. Baik Mbak, ini akan langsung kami mulai ya. Ya. Untuk adik-adik, ya siap-siap ya untuk jawab pertanyaannya. Saya mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Teman-teman, kuisnya sudah dimulai dan kita lihat perolehan di leaderboard untuk saat ini. Masih dipimpin sama SMP Telkom, menyusul SMP 13 Makassar. Oke. SMP Baji Binasa langsung naik ke 3 besar. Baik, 3 besar sekarang masih Baji Binasa, SMP 13 dan juga SMP Telkom.
Untuk sekolah yang lain, semangat teman-teman peserta. Pertanyaannya dibaca baik-baik. Untuk link quizisnya boleh buka di joinmyquiz.com. Oke, SMA Telkom Makassar memimpin. SMP, maksud saya SMP Telkom Makassar memimpin di urutan pertama leaderboard kita. Disusul oleh SMP Negeri 3, 13. Kemudian SMP Baji Minasa. Ayo adik-adik. Mbak Rifa nanti boleh diumumkan untuk 3 pemenang yang akan mendapatkan hadiah. Namun selanjutnya diumumkan lagi 1 orang yang akan mewakili sekolahnya ke tingkat nasional. Baik. Jadi 3 teratas atau top 3 di kuis kita hari ini masing-masing berhak mendapatkan hadiah dari Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulampua, dan 1 pemenang pertama ini pastinya akan mewakili Sulawesi Selatan di ajang Olimpiade Cerdas Cermat yang nanti diadakan sama OJK di tingkat nasional. Ya, benar. Wah, mantep nih. SMP Telkom Makassar masih memimpin dan kayaknya nggak ada yang salah nih jawabannya. Benar semua ya. Yang merah-merah berarti ada salahnya. Oke. Leaderboard masih terus bergantian nih, nama-namanya saling menyusul. SMP Negeri 5 Makassar mulai naik ke atas di 10 besar. SMP 1 Bantaeng juga. Oke. Sepertinya sudah hampir menyelesaikan semua pertanyaan ya, teman-teman peserta. Dan pastinya tidak lama lagi kita akan tahu ya, siapa nanti yang akan mewakili Sulawesi Selatan untuk maju ke tingkat nasional melawan provinsi lain nih. Dan tentunya ini kesempatan yang sangat besar bagi teman-teman siswa-siswi SMP gitu ya, untuk bisa belajar lebih dalam lagi tentang keuangan, tentang lembaga keuangan, dan juga punya networking yang lebih luas lagi. Ketemu sama siswa-siswi SMP se-Indonesia. Oke. Kuisnya masih terus berlangsung. Masih ada yang mengerjakan. Jadi total ada berapa peserta nih yang ikut kuisnya nih? 20 ya?
SMP 4 Makassar langsung naik ke peringkat 2 nih. Langsung nyalip di detik-detik terakhir. Waduh. Nanti kita lihat ya siapa yang nanti diputuskan oleh Dewan Juri teman-teman dari OJK untuk menjadi pemenangnya dan pastinya mewakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional. Oke, baik. Waktu kita hampir habis. Iya Mbak, udah boleh diumumin. Oke. Silakan di end dulu kuisnya Mbak. Yang mana ini? Biar kita langsung lihat siapa yang masuk top 5 dan juga juaranya ada siapa aja ya. Kita lihat dulu. Juara ketiga ada SMP 13, juara kedua SMP Telkom, dan juara pertama SMPN 4 Makassar. Yeay. Selamat untuk 3 sekolah yang ada di urutan 3 teratas top 3 kita hari ini, dan pemenangnya adalah dari SMP 4 Makassar ya, nyalip di tikungan terakhir ya. Oke, dari SMP 4, SMP Telkom, dan juga SMPN 13 berhak untuk mendapatkan hadiah dari OJK. Dan pastinya, Mbak, ini udah kelihatan ya siapa yang nanti akan mewakili Sulsel ya Mbak ya? Iya Mbak, boleh diumumkan sekali lagi ya Mbak Rifa. Sorry. Oke, baik. Teman-teman, bisa lihat ya, untuk pemenang pertama itu ada SMP Negeri 4 Makassar, kemudian juara kedua ada SMP Telkom, dan juara ketiga ada SMP Negeri 13 Makassar. Makasih adik-adik, makasih Mbak Rifa. Oke, terima kasih banyak Mbak. Boleh di end dulu? Oke, baik. Boleh kasih tepuk tangan virtual dulu teman-teman semua. Itu dia tadi kuis kita di akhir acara kita di siang hari ini. Dan untuk semua pemenang yang tadi juga sudah saya sebutkan namanya, untuk pemenang di pretest awal tadi, nanti akan dihubungi langsung oleh tim, dan pastikan nanti akan mendapatkan hadiah persembahan dari Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulampua. Terima kasih banyak untuk seluruh rekan-rekan dari OJK, tentunya juga Bapak Ibu guru yang sudah mendampingi siswa-siswi se-SMP SMP di Kota Makassar dan juga dari Bantaeng yang tadi sudah ikutan sesi kita di edukasi keuangan pelajar sore hari ini. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, dan pastinya tetap semangat untuk terus belajar, tunjukkan yang terbaik, dan be smart people dalam mengolah keuangan. Saya Rifa Majid pamit, sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama kami di Smart FM, part of KG Radio Network. Hari ini Kamis 24 Maret 2022. Tadi Smart Listener sudah mengikuti program edukasi keuangan pelajar yang diadakan oleh OJK untuk tingkat SMP. Dan Smart Listener, untuk kali ini kami kembali akan mengajak Anda untuk menyimak program edukasi keuangan pelajar Build Your Future, Be Smart About Money, dan akan menghadirkan beberapa sekolah. Kalau tadi dari tingkat SMP, sekarang akan kita ikuti untuk tingkat SMA. Acara ini dipersembahkan
dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulampua. Nah, Smart Listener, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan apa kabar untuk Anda, Smart Listener, serta para peserta edukasi keuangan pelajar Build Your Future, Be Smart About Money untuk tingkat SMA se-Sulawesi Selatan. Dan sore hari ini senang sekali kembali menyapa Anda, saya Rifa Majid, dalam agenda kita bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulampua. Kalau tadi kita sudah mengikuti sama-sama sesi khusus untuk tingkat SMP. Nah, sore hari ini sudah bergabung bersama kita tentunya para siswa-siswi dari berbagai sekolah SMA yang ada di Kota Makassar khususnya untuk sore hari ini. Terlebih dahulu saya ingin menyapa Bapak Ibu Guru, para pendamping siswa-siswi dari SMA Nasional dan juga para siswanya tentunya ada dari SMA Negeri 9 Makassar. Selamat sore, ada SMK Negeri 6 Makassar. Selamat bergabung, juga ada dari SMA Negeri 2 Makassar, ada dari SMA Negeri 20 Makassar, SMA Negeri 14 Makassar, SMA Baji Binasa, dan SMA Negeri 16 Makassar. Terima kasih sudah bergabung teman-teman, serta Bapak Ibu Guru yang juga mendampingi para siswa sore hari ini. Tentunya juga saya ingin menyapa terkhusus untuk rekan-rekan dari Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulampua yang sudah bergabung juga bersama kita sore hari ini dan akan menyapa Anda langsung nantinya. Ada Deputi Direktur Manajemen Strategis EPK dan Kemitraan Pemda OJK Regional 6 Sulampua, ada Bapak Bondan Kusuma. Selamat sore Pak Bondan. Selamat sore Kakak Rifa Majid. Sehat selalu. Sehat selalu, amin. Gimana, masih semangat sore ini Kakak Bondan? Harus semangat luar biasa, sukses. Sukses ya, amin ya. Sampai akhir nanti tetap semangat. Nanti Kakak Bondan ini juga akan memberikan sambutan langsung untuk para teman-teman tingkat SMA, siswa-siswa yang sudah hadir sore hari ini. Selain itu juga nanti akan menyampaikan materinya untuk edukasi keuangan bagi teman-teman di sore hari ini adalah staf edukasi dan perlindungan konsumen OJK Regional 6 Sulampua. Ada Mas Muhammad Darmawan. Selamat sore. Ya, sore Mbak, sore teman-teman semua. Oke, gimana kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah, sehat selalu. Oke, semangat ya. Oke deh, nah sebelum kita lanjut ke sesi edukasi dan pemaparan materi dari Muhammad Darmawan, kita akan adakan pretest terlebih dahulu nantinya, tapi sebelum itu saya persilakan dulu nih Pak Bondan Kusuma untuk menyapa langsung dan berikan sambutan welcoming speech untuk para peserta edukasi keuangan pelajar tingkat SMA Build Your Future, Be Smart About Money. Silakan Pak Bondan. Terima kasih Kakak Rifa. Mohon waktunya ya sekitar 10 menit untuk menyampaikan sambutan kami dari OJK KR 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Recording in progress. Pertama-tama adalah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, karena pada sore hari yang luar biasa ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan edukasi dengan edukasi keuangan tentunya dengan tema Build Your Future, Be Smart About Money. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita semua memperoleh syafaatnya melalui beliau di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Smart FM sebagai media partner yang telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan edukasi pada sore hari ini, dan juga tentunya kepada teman-teman OJK Kantor Regional 6 yang sudah memprakarsai kegiatan ini, dan tentunya kepada Bapak, Ibu, Guru, pendamping, dan terakhir kepada adik-adik yang sangat luar biasa, yang tentunya kami cintai dan kami banggakan. Merupakan kebanggaan OJK dapat berkumpul di tempat walaupun kita secara online, namun demikian semoga
kegiatan pada sore hari ini insya Allah menjadi jalan menuju keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang kami banggakan dan kami cintai, sesuai dengan data statistik BPS tahun 2021 menunjukkan proyeksi penduduk Indonesia yang berusia kalangan pelajar berjumlah 66,2 juta atau mencapai 24,3%. Kondisi demografi ini menunjukkan besarnya potensi apabila kita manfaatkan supaya memberikan manfaat melalui menabung dan juga manfaatkan produksi produk keuangan lainnya, sehingga hal ini dapat mendukung pembangunan nasional, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat inklusi keuangan atau dalam memakai produk keuangan, maka akan semakin tinggi dalam menggerakkan roda perekonomian melalui tersedianya dana yang dapat disalurkan guna investasi, baik di sektor real maupun sektor keuangan. Di sisi lain, sesuai dengan survei OJK pada tahun 2019, untuk usia 15 sampai 17 tahun, tingkat literasi keuangan, yaitu bagaimana pemahaman terhadap produk jasa keuangan, sebesar 15,92%. Artinya, dari 100 orang penduduk yang berusia 15 sampai 17 tahun, hanya 16 orang saja yang memahami produk keuangan. Kemudian dari literasi keuangan tersebut, tingkat inklusi keuangan. Kalau tingkat inklusi keuangan adalah seberapa besar pemakaian produk keuangan. Ini sebesar 58,28%. Artinya dari 100 orang, baru sekitar 58 orang yang menggunakan. Ini untuk pelajar usia 15 sampai 17 tahun. Kemudian dari data ini ada gap. Kita melihat menunjukkan bahwa pemanfaatan produk layanan keuangan dan literasi keuangan atau pengetahuan keuangan masih relatif rendah. Di samping itu ada gap tadi sebesar 15,92% untuk literasi, kemudian inklusinya 58,28%, ada gap. Nah, gap ini kadang menyebabkan asymmetrical information yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Adik-adik sekalian pasti kalau melihat di media sosial, medsos, pasti melihat akhir-akhir ini ada fenomena masyarakat yang terjebak kepada investasi ilegal. Ini salah satu hal yang terjadi karena adanya gap antara masyarakat yang memahami produk keuangan dengan masyarakat yang menggunakan jasa keuangan. Nah, nanti akan disampaikan lebih jelasnya dari Kakak Inci. Kemudian ada yang kami sayangi dan kami banggakan, guna menumbuhkan budaya menabung di lembaga jasa keuangan formal sejak dini sekaligus membuka akses pelajar kepada produk keuangan formal lainnya, tentu adik-adik perlu dibekali dengan pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan. Dan pada kesempatan yang berbahagia, yang luar biasa ini, maka kami akan mengenalkan adik-adik terkait dengan tugas dan fungsi OJK serta pemahaman terkait dengan lembaga jasa keuangan yang berada di bawah pengaturan dan pengawasan OJK. Nanti akan disampaikan oleh Kakak Inci Muhammad Darmawan. Nanti adik-adik bisa menanyakan lebih lanjut terkait dengan apa itu tugas dan fungsi OJK dan juga lembaga jasa keuangan yang diwakili OJK. Kemudian, nah ini yang paling penting nih. Setelah kegiatan edukasi selesai, tentunya telah disampaikan pula kepada adik-adik sekalian akan diberikan kesempatan untuk berkompetisi dalam rangka memperebutkan kesempatan untuk mewakili Sulawesi Selatan dalam lomba Olimpiade Cerdas Cermat Jasa Keuangan Syariah tingkat SMP dan SMA pada tanggal 7 April 2022 nanti sebagai rangkaian kegiatan kontes keuangan syariah di bulan Ramadan. Selain lomba cerdas cermat tersebut, tentunya adik-adik sekalian dapat mengikuti kontes lainnya seperti lomba TikTok dan Reels yang diselenggarakan oleh OJK. Jadi nanti tolong adik-adik bisa mendengarkan, menyimak lebih
tenang, lebih fokus lagi apa yang akan disampaikan oleh rekan dari OJK. Demikian, semoga dapat manfaat yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan dengan memohon kehadiran Allah SWT, selamat mengikuti kegiatan edukasi keuangan Build Your Future, Be Smart About Money. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Kakak Eva Majid. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kakak Bondan Kusuma untuk sapaannya langsung dan juga sambutannya kepada teman-teman seangkatan kita di seluruh SMA yang hadir di sore hari ini. Tadi sudah disampaikan bahwa nanti di bulan suci Ramadan OJK secara nasional ya Pak Bondan ya akan mengadakan kontes keuangan syariah di bulan Ramadan atau kurma. Nah, salah satunya adalah Olimpiade Cerdas Cermat tentang jasa keuangan syariah yang diikuti secara nasional. Nah, adik-adik, teman-teman yang mengikuti edukasi keuangan pelajar di sore hari ini nanti akan terpilih satu sekolah yang nantinya akan mewakili Sulawesi Selatan untuk ke tingkat nasional mengikuti Olimpiade Cerdas Cermat tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama di sore hari ini, saya ingin mengetes dulu sejauh mana sih pemahaman teman-teman tentang lembaga keuangan ataupun juga tentang otoritas jasa keuangan. Kita akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Ada tautan atau link yang kami kirimkan di kolom chat, bisa langsung diakses sekarang juga. Jadi teman-teman, pretest ini adalah sekaligus sebagai absensi untuk teman-teman peserta. Silakan diklik dan diisi pertanyaannya. Nanti untuk yang berhasil mendapatkan poin atau skor tertinggi akan tentunya mendapatkan souvenir spesial atau hadiah dari OJK. Silakan, linknya sudah dikirimkan di kolom chat ya teman-teman. Oke. Kami kasih waktu 5 menit untuk mengisi pretest ini. Jadi silakan diakses tautannya dan diisi pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan gampang kok ya. Kalau misalnya teman-teman sudah pernah belajar tentang apa itu OJK atau udah kenal sebelumnya dengan OJK, pasti akan mudah mengisi pertanyaan-pertanyaan atau menjawab pertanyaan di pretest ini. Sekedar bocoran tadi di tingkat SMP luar biasa antusiasnya, mereka sampai ada yang dapat poin tertinggi, hampir benar semua jawabannya, dan pasti sudah mendapatkan hadiah langsung dari OJK. Dan kami sampaikan bahwa edukasi keuangan pelajar ini dilaksanakan atas kerjasama Smart FM Makassar dengan Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6 Sulampua ya. Jadi selain kita mengikuti secara virtual, event ini atau acara ini juga disiarkan secara langsung melalui radio 101,1 Smart FM Makassar dan juga bisa disaksikan melalui kanal YouTube Smart FM Makassar. Silakan teman-teman diisi pretestnya. Akan ada penilaian nanti yang dilakukan oleh teman-teman dari OJK pastinya. Untuk skor tertinggi akan mendapatkan hadiah spesial dari OJK pastinya. Tiga menit lagi kami kasih waktu untuk mengisi atau menjawab soal-soal di pretest ini. Sebelum nantinya kita akan langsung mendengarkan penjelasan tentang apa sih tugas dan fungsi OJK, dan juga kita mengenal sektor-sektor industri apa saja yang diawasi langsung oleh OJK. Oke, sembari mengisi pretestnya, tentunya kami ingin menyapa kembali Bapak Ibu Guru dan juga para siswa-siswi SMA Sekota Makassar yang mengikuti edukasi keuangan di sore hari ini. Ada teman-teman dari SMA Nasional, ada SMA Negeri 9 Makassar, ada SMK Negeri 6, ada SMA Negeri 2 Makassar,
terus juga ada SMA Negeri 20, ada SMA Negeri 14 Makassar, ada SMA Baji Binasa, dan ada SMA Negeri 16 Makassar. Nanti untuk rekan-rekan siswa-siswi masing-masing sekolah, untuk setiap timnya nanti berisi 2 orang. Nanti di akhir acara kita akan ada kuis. Jadi kuis itu diikuti oleh masing-masing tim dari setiap sekolah. Satu tim berisikan 2 orang, ya. Jadi nanti kita bisa mendeteksi siapa kira-kira sekolah yang mendapatkan skor tertinggi. Baik, 1 menit lagi untuk mengisi pretestnya, teman-teman. Linknya sudah dikirimkan melalui kolom chat. Di ruang obrolan kita sudah ada, tinggal diklik saja. Dan teman-teman dari OJK bisa langsung mendeteksi siapa nih yang jawabannya paling banyak yang benar ya dari soal-soal pretest ini. Oke, sepertinya sudah ya. Antusiasnya luar biasa nih teman-teman. Saya yakin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diisi adalah jawaban yang paling tepat sesuai pilihan masing-masing, dan pertanyaan nggak susah-susah pastinya ya. Nah, untuk mempertajam pengetahuan kita tentang lembaga keuangan, tentang tugas dan fungsi OJK, dan juga sektor-sektor apa saja nih yang diawasi langsung oleh OJK, kita akan mendengarkan pemaparan materi tentang edukasi keuangan pelajar sore hari ini. Temanya sesuai dengan tema acara kita sore hari ini adalah Build Your Future, Be Smart About Money. Kita akan menjadi orang yang pintar dalam hal keuangan sejak dini, dan materinya akan disampaikan langsung oleh staf edukasi dan perlindungan konsumen OJK Kantor Regional 6 Sulampua, ada Mas Inci Muhammad Darmawan. Silakan Mas. Baik, sebentar ya, saya coba share screen dahulu. Iya. Oke. Oke teman-teman, selamat sore teman-teman SMA semua. Suara saya bisa terdengar dengan baik dan benar tidak pada sore hari ini? Terdengar jelas Mas. Banget ya. Jadi pada sore hari ini kita akan membawakan materi tentang Build Your Future, Be Smart About Money. So, kita akan mempelajari tentang kenapa generasi kita ini, seperti tadi perkataannya Pak Bondan, perlu untuk mempelajari dan memahami tentang manajemen keuangan dan pentingnya manajemen keuangan bagi masa depan kita. Seperti teman-teman yang ketahui bahwa dari indeks survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2019, tingkat literasi keuangan Indonesia masih sangat di bawah dibandingkan dengan tingkat inklusi. Hal ini berarti teman-teman, lebih banyak orang yang dapat mengakses keuangan daripada yang memahaminya. Nah, jika kita nih pakai logika, tahu cara menggunakan sesuatu, tapi tidak paham kegunaannya, apakah hal itu akan menjadi hal yang baik atau tidak? Ah, tentu saja bisa menjadi hal yang sangat tidak baik dan bahkan menjebak kita. Oleh sebab itu, edukasi dan pemahaman tentang keuangan itu sangat diperlukan agar kedepannya kita bukan hanya tahu cara menggunakan, tapi tahu juga cara memanage dan mengatur keuangan kita sendiri. Oke ya? Jadi kita mulai. Nah, jadi OJK, tujuan dibentuknya. Teman-teman tahu tidak OJK itu dibentuk pada tahun berapa? Dan dari lembaga apa atau instansi apa yang digabungkan? Mungkin ada yang bisa bersuara. Jadi kita di sini forumnya bebas aja ya, nggak usah diam-diaman. Biar lebih seru kali ya, Mbak. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau sanggahan dari teman-teman peserta bisa raise hand atau dituliskan langsung di kolom chat. Jadi saya mulai aja ya. Jadi OJK itu tujuannya dibentuk itu ada 3 teman-teman. Yaitu pertama, tugasnya OJK itu adalah pengaturan, kemudian pengawasan dan perlindungan konsumen dan masyarakat. Pengaturan ini, jadi OJK itu mengatur 3, saya ulangi ya, mengatur 3 industri jasa keuangan. Yang pertama itu sektor perbankan, pasar modal, dan industri non-perbankan, IKNB. Nah, nanti kita akan gali nih satu persatu, ini dia di sektor apa, dan ini melindungi bagian apa, dan lain sebagainya. Selain melakukan pengaturan, tentu saja selain mengeluarkan undang-undangnya, OJK juga melakukan pengawasan terhadap 3 sektor tersebut. Jadi selain mengeluarkan undang-undang, peraturan, kamu bisa lakukan ini, kamu tidak bisa lakukan ini, kamu saya kasih izin ini, saya kasih kamu tidak izin, lain sebagainya, kita juga melakukan pengawasan.
Nah, gunanya pengawasan ini berkaitan dengan tugas ketiganya OJK, yaitu melakukan perlindungan konsumen dan masyarakat. OJK senantiasa untuk selalu berusaha untuk melindungi masyarakat dan juga konsumen di industri jasa keuangan. Oleh sebab itu juga mengapa kita sangat penting untuk meningkatkan bagian edukasi dan literasi keuangan masyarakat dan terutama generasi-generasi muda. Sebab ya pada tahun sekarang ini abad ke-21 di generasi teman-teman semua ini siapa sih yang tidak punya HP ya kan? Berbeda mungkin dengan zaman saya dulu dan yang lain-lainnya, kami ini masih pakai HP yang bentuk kotak kecil gitu loh. Yang bahkan tidak bisa akses keuangan, hanya bisa dipakai SMS, telepon dan lain sebagainya. Bagi teman-teman sekarang kalau mau transfer uang, sisa klik di HP-nya, uang udah tertransfer. Mau belanja, klik langsung sudah belanja online. Nah, sebab itulah mengapa OJK dibentuk agar perlindungan dan edukasi terhadap konsumen semakin besar ke depannya. Oke ya teman-teman. Jadi di sini nih teman-teman dapat bisa lihat industri keuangan non-bank itu terdiri dari perasuransian, pergadaian, dana pensiun, lembaga pembiayaan fintech, dan lain sebagainya. Nah, fintech ini yang nanti kita akan bahas lebih dalam. Lanjut ya. Nah, OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Di sini, OJK memiliki 5 target atau 5 tujuan yang dicapai dalam melakukan undang-undang yang dilepaskan kepada mereka. Pertama itu, kami bertugas untuk memberikan program edukasi dan literasi keuangan bukan hanya kepada anak-anak, bukan hanya kepada ibu, tetapi kepada seluruh masyarakat di Indonesia, agar kedepannya Indonesia dapat memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tetap maju ke depannya. Kita juga memberikan regulasi dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan ini, memberikan layanan terhadap konsumen, dan mengawasi market conduct dan memberikan sanksi bagi industri jasa keuangan yang nakal. Wah, nakal nih bahasanya. Nah, kemudian kita juga melakukan pembelaan hukum dan penyelesaian sengketa bagi para masyarakat atau konsumen yang misalnya ada bersikukuh dengan perbankan. Dengan catatan, ya pembelaan hukum ini dilakukan bukan dalam bersifat subjektif ya, dalam objektif. Jadi maksudnya objektif itu teman-teman misalnya nih merasa ada suatu penyelewengan, penyimpangan, atau merasa ditipu dan sebagainya oleh industri jasa keuangan, teman datang ke OJK membawa bukti dan sebagainya dan nanti akan dilakukan proses klarifikasi. Jadi tidak bisa langsung mengatakan bahwa oh saya yang merugi di sini Pak, Bapak harus bela saya dan sebagainya. Gitu. Jadi 5 hal inilah yang menjadi kunci dari terbentuknya OJK dan tujuan dari OJK itu sendiri. Oke? Nah, meski perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dijaga oleh OJK, konsumen memiliki untuk memastikan agar produk dan layanan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan PUJK-nya memiliki izin. Nah, jadi teman-teman juga selain melihat, teman-teman juga harus sadar bahwa perusahaan atau instansi yang diawasi oleh OJK itu adalah yang terdaftar dan diberikan izin oleh OJK. Nah, jika teman-teman ditipu nih, atau terjebak dalam suatu skema yang bahkan tidak terdaftar karena kesalahan teman sendiri, apakah itu akan ke OJK? Nah, itu yang nanti juga menjadi pertanyaan di selanjutnya. Semenjak tahun 2019 juga, OJK telah meluncurkan aplikasi bernama APPK. Di APPK ini, teman-teman, ya kan, dapat melakukan pelaporan atau pengaduan kepada OJK di https kontak157.ojk.go.id. Di pelaporan ini, teman-teman dapat melakukan pelaporan terhadap PUJK yang bersangkutan. Nah, maksudnya bersangkutan di sini, jadi kalau teman-teman nih merasa, kantor OJK kejauhan, saya tinggalnya di sini, kantor OJK-nya ada di Kota Makassar. Gimana nih? Wah, teman-teman sisa buka, klik di Google, ketik APPK, dan klik di link paling atas. Nah, di situ tuh bakal muncul bagaimana cara pengaduannya dan lain sebagainya. Pengaduan yang dilakukan secara online ataupun fisik di kantor OJK itu tidak akan dibeda-bedakan, akan dilayani sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Atau kalau teman-teman ingin menelpon, bisa kontak di 157. Oke? Jadi teleponnya OJK itu 157. Bukan 147 itu PLN. Bukan juga 123 itu McDonald gitu ya kan, jangan sampai salah. Nah, kita lanjut. Nah, ekosistem ekonomi digital seperti yang tadi saya bahas, saat ini kita sudah masuk di industri 4.0, bahkan sudah ingin masuk di industri 5.0. Itu apanya artinya, teman-teman? Artinya saat ini ekosistem kita, saat ini komunitas kita, saat ini masyarakat kita telah berdevelop, telah berkembang ke arah yang lebih digital. Dulu pada saat masanya ibu-ibu kita, atau mungkin neneknya teman-teman, lain sebagainya, kalau mau pergi melakukan transaksi harus ketemu langsung. Pergi ke pasar, ya kan, atau barter, lain sebagainya. Tapi di zaman sekarang,
yang istilahnya abad modern ini, teman-teman bisa melakukan lewat HP. Bahkan teman-teman tidak perlu mengenal siapa penjualnya, tidak perlu tahu dia tinggal di mana, lain sebagainya, sisa transaksi deal selesai. Tetapi karena hal itu juga, akhirnya banyak tindak penipuan yang dapat terjadi. Karena kita tidak saling kenal lagi jika ingin melakukan transaksi. Kita tidak perlu saling ketemu lagi. Sebab itulah muncullah berbagai lembaga atau instansi yang melakukan pengawasan terhadap ekonomi digital yang terbentuk ini. Apakah semuanya diawasi oleh OJK? Jawabannya tidak. Karena setiap industri itu punya proporsinya masing-masing, setiap industri itu memiliki badan pengawasannya masing-masing. OJK sendiri mengawasi 3 sektor, yaitu P2P lending, atau fintech, inovasi keuangan digital, dan equity crowdfunding. Nah, itu yang diawasi oleh OJK. Kalau yang termasuk e-payment, e-wallet, e-money yang biasanya teman pakai di GoPay, OVO, dan sebagainya itu masuk di Bank Indonesia. Kalau yang kayak Tokopedia, Shopee itu masuk di Kementerian Perdagangan, itu e-commerce. Ya kan? Kalau kripto, wah kripto nih, yang biasanya teman-teman beli koin-koin itu Dogecoin, Bitcoin, atau NFT, OpenSea, dan sebagainya itu diawasi oleh Bapepti. Bahkan kasus penipuan yang terakhir ini yang binary option itu mereka mengakui bahwa diawasi oleh Bapepti, ya kan? Pada nyatanya, itu dia. Baru ada aplikasi perpajakan seperti SiPajak, tentu diawasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan ada juga Kementerian Sosial yang mengawasi social crowdfunding. Apa bedanya social crowdfunding dengan equity crowdfunding? Pasti teman-teman bertanya. Padahal sama-sama penggalangan dana, crowdfunding, ya kan? Kalau social crowdfunding, teman-teman, yang diawasi oleh Kementerian Sosial, ini dia bersifat sosial atau tidak mengambil profit. Tidak ada keuntungan yang diambil bagi orang yang menerima dananya. Nah, misalnya nih di Kitabisa, biasanya ada yang penggalangan dana untuk bencana di wilayah A, penggalangan dana untuk si judi karena mengalami penyakit ini. Nah, itu dilakukan oleh social crowdfunding di Kitabisa, WeCare, Benih Baik, dan lain sebagainya, dan itu diawasi oleh Kementerian Sosial. Sedangkan equity crowdfunding seperti Crowdana, Bizshare, dan Santara itu diawasi oleh OJK sebab hal ini melakukan penghimpunan dana. Penghimpunan dana kepada para investor, dananya investor dikumpulkan dan diberikan kepada mereka yang membutuhkan dananya di bawah bentuk kontrak kerjasama. Nah, itulah bedanya. Jadi OJK mengawasi, sekali lagi, dalam ekosistem ekonomi digital, OJK mengawasi P2P lending, inovasi keuangan digital, dan equity crowdfunding. Hebat sekali ya, lanjut. Nah, lanjut kita lagi. Seperti tadi dibilang, kita fintech, OJK mengawasi fintech, equity crowdfunding, dan inovasi keuangan digital. Nah, ada berapa banyak sih P2P lending yang telah berizin per Maret 2022? Hingga Maret 2022, OJK telah memberikan izin untuk beroperasi sebanyak 102. Sebanyak 102 P2P lending. Sebanyak 102 P2P lending, sebanyak 82 inovasi keuangan digital, dan sebanyak 7 equity atau securities crowdfunding. Jadi dari 3 sektor yang diawasin ini ada 102 di fintech, 82 di inovasi keuangan digital, dan 7 perusahaan equity securities crowdfunding. Nah, apa-apa dari 82 itu, apa itu? Mereka ada lagi terbagi-baginya, teman-teman. Ada 15 sektor atau cluster. Nah, seperti agregator, financial vendor, funding agent, credit scoring, insurtech, dan lain sebagainya. Mereka biasanya bermain di bagian pasar modal atau saham. Misalnya nih, kalau teman-teman ingin beli reksadana, itu kan ke manajemen investasi di bank. Nah, mereka itu adalah bagian daripada inovasi keuangan digital. Sekarang teman-teman nggak usah lagi pergi ke bank. Ya kan, biasanya teman-teman bisa buka Bibit, tahu nggak Bibit yang aplikasi investasi? Teman-teman bisa buka bibit.com, buka aplikasi buat akun dan sebagainya, udah bisa beli reksadana dan langsung berkaitan langsung dengan financial planner atau funding agent-nya. Nah, inilah salah satu bentuk dari inovasi keuangan digital. Dan semuanya ini diatur di 3 aturan ini, POJK nomor 77, POJK nomor 13, dan POJK nomor 16. Di mana pengaturannya yang POJK nomor 16 tentang perubahan atas POJK nomor 57. Ya. Nah, kita bahas nih tadi, ada 3 sektor. Ada perbankan, pasar modal, dan IKNB. Kita bahas yang pertama dulu, perbankan. Nah, perbankan itu bukan hanya yang bank-bank teman kenal. Pernah tidak teman-teman lihat ada bank di tempatnya teman-teman? Ketika teman-teman pergi ke Jawa liburan, pergi liburan ke Sumatera atau ke provinsi lain, bank itu nggak ditemukan sama sekali.
Atau teman-teman keluar dari kotanya teman-teman di kota Makassar nih, atau di Goa, di Maros, atau lain sebagainya, ketika teman-teman pergi ke Palopo atau ke Mamuju, banknya udah nggak pernah ditemukan sama sekali. Nah, bank itu pun dibagi atas beberapa tingkatan atau bagian. Jika dibagi dari jenisnya, ada dua, yaitu bank umum dan BPR. BPR ini apa? Ini BPR adalah bank pengkreditan rakyat. Kalau bank umum ini ya teman-teman bisa tahu seperti Bank BCA, BNI, Mandiri, dan lain sebagainya. Sedangkan BPR itu ya tempatnya lebih kecil lagi, misalnya Hasan Mitra, ya kan, Sulawesi Mandiri, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa dapatkan di tempat-tempat di kota-kota teman-teman. Perbedaannya biasanya dari apa hak dan wewenang mereka dalam pengelolaan dan penyimpanan aset dari masyarakat itu. Lalu tugasnya bank apa? Bank memiliki 3 tugas, teman-teman. Pertama itu menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan jasa layanan bank lainnya. Maksudnya menghimpun ini bagaimana? Menghimpun ini karena dananya teman-teman ini ketika teman-teman simpan uang di bank, itu uangnya nggak diam di situ. Uangnya itu nanti akan digunakan oleh pihak bank, ya kan, untuk diputar, untuk membantu dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Jadi uangnya teman-teman kasih masuk 10 juta ke dalam bank. 10 juta yang teman-teman ini nanti akan dilepas oleh bank, diberikan kepada misalnya si A yang membutuhkan uang 10 juta untuk membuka usaha. Nanti si A akan mengembalikan uang tersebut kepada bank, misalnya sebanyak 11 juta. Dari 11 juta itu, 1 juta keuntungannya ini nanti akan dibagi dalam bentuk bunga. Jadi teman-teman akan mendapatkan keuntungan. Itu yang biasanya disebut bunga berjalan. Nah, itulah gunanya menabung biasanya. Karena bilang, oh menabung ini adalah investasi betul. Dan jasa layanan bank lainnya. Jasanya apa? Seperti menyediakan jasa manajemen investasi, kredit, dan lain sebagainya. Itu ada jasa layanan bank lainnya. Nah, dari situlah bank terbagi atas 2. Ada yang konvensional dan syariah. Nah, kalau konvensional ini dia menggunakan ya seperti yang kita tahu sistem bunga lain sebagainya, sedangkan syariah mereka menggunakan sistem atau aturan dan kontrak berdasarkan syariat Islam yang nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di chapter terakhir. Kita taruh nih paling belakang karena ini yang paling susah gitu. Harus kita pahamin betul. Nah, sebelum aku pindah ke pembiayaan, apa mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya nih soal bank atau perbankan? Kalau pertanyaannya bagus, mungkin nanti bisa membantu untuk kuis, atau mungkin teman-teman bisa korek-korek sedikit, bisa tahu nanti kuisnya pertanyaannya apa nih. Nah, silakan teman-teman yang ingin bertanya sampai sejauh ini, pertanyaannya bisa disampaikan langsung, silakan raise hand atau tuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Nanti akan dijawab langsung sama Mas Inci nih. Soalnya kalau perbankan ini, kalau teman-teman tidak bertanya di awal, nanti takutnya kita lupa nih gitu, karena udah terlalu banyak pembahasannya. Benar. Untuk perbankan saja ada banyak macam-macamnya ya Mas ya? Iya. Oke, silakan teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan langsung raise hand. Kenapa, Pak? Oke, itu ada pertanyaan. Oke, pertanyaan menarik dari SMA 12. Kenapa bank dibagi-bagi, dibedakan menjadi konvensional dan syariah? Sebenarnya kalau kita mau jawab dari segi hukum, itu sebenarnya tercatat alasan pembedaannya ini sebab kita di Indonesia ini demografinya itu beragam. Oke, kita bahas dari sisi demografi aja ya, demografi dan sosial. Jadi alasan pembagian itu bukan karena ada pembagian untung, bukan karena supaya terdiversifikasi dan lain sebagainya, tapi murni sebab adanya demografi yang universal atau terasimilasi di wilayah kita, teman-teman. Jadi gini, banyak kita tidak bisa pungkiri bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar nomor 1 di dunia. Oke? Nah, sebab itu dianggap penting untuk menyediakan fasilitas bagi masyarakat ini jika mereka ingin mengikuti syariat Islam yang ada, gitu. Sebab ada beberapa peraturan atau tata cara kelola dan transaksi di bank konvensional yang dikatakan bahwa tidak sesuai. Bukan salah ya, tetapi tidak sesuai atau kurang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Islam yang dapat menyebabkan istilahnya riba. Menyebabkan riba ataupun haram gitu. Misalnya sistem bunga. Di Islam kan itu dilarang kalau kita membungakan suatu bentuk pinjaman. Ya kan? Saya kasih pinjam kamu 10 juta. Nanti bunganya 5% per tahun.
cek per cek 10 tahun kemudian, ternyata kamu harus kasih kembali 25 juta. Wah, naik dong. Saya cuma pinjam 10 juta, saya harus kembalikan 25 juta. Dalam Islam, hal ini salah. Sebab itulah akhirnya dibuatlah sistem syariah, di mana sistem syariah ini, peminjaman dan pengembalian uang itu telah ditentukan di awal. Jadi, ini Pak, saya pinjamkan 10 juta, dalam 10 tahun ke depan, Bapak akan mengembalikan 15 juta. Jadi udah ditulis duluan pengembaliannya, bukan dalam bentuk persen, tapi sudah di statement. Ketika sudah di statement ini, maka tidak ada keambiguan, tidak ada meraba-raba. Dalam Islam kan dilarang dalam hal meraba-raba, bergerak di keabu-abuan, bergerak di dalam kabut, itu dilarang, karena dapat menyebabkan salah satu pihak rugi. Tapi ketika ditentukan, kedua pihak setuju untuk memberikan pengembalian dengan angka jumlah seperti ini, maka itu hukumnya syah. Itu makanya adalah sistem syariah untuk menjawab keraguan beberapa masyarakat di Indonesia. Oke. Ada lagi yang raise hand? Ya, file materinya akan dibagikan nanti, betul sekali. Ya, siapa yang raise hand? Silakan langsung bicara aja yang raise hand. Silakan Nurul Hafiza, diaktifkan mikrofonnya. Oh, ini ada pertanyaannya dituliskan langsung, bagaimana OJK menjamin uang nasabah pada bank? Kenapa? Bagaimana OJK menjamin uang nasabah pada bank atau asuransi? Menarik sekali ya pertanyaannya, bagaimana OJK menjamin uang nasabah pada bank? Menjamin ini sebenarnya kita ini OJK bersifat proaktif. Itulah kenapa OJK senantiasa untuk selalu melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap keuangan. Dalam hal menjamin, tentu saja kita tidak bisa mengatakan bahwa menjamin. Karena kalau menggunakan kata menjamin, teman-teman, artinya ketika ada yang hilang, maka OJK bertanggung jawab untuk mengembalikan hal tersebut. Itu pembahasannya salah. Jadi kita bukan menjamin, tapi mencegah dan memberikan sanksi jika terjadi, di mana hal ini akan dikelola atau diselesaikan melalui APPK. Jadi teman-teman, di OJK itu kita memiliki sistem yang namanya APPK. Di situ kita akan melakukan klarifikasi terhadap bank. Jika misalnya teman nih, Nurul Hafiza nih, ada uangnya 10 juta. Uang 10 jutanya nih hilang setelah Nurul Hafiza simpan di bank ABCD. Bank ABCD ini akan dipanggil untuk klarifikasi oleh OJK. Kenapa uangnya Hafiza bisa hilang? Gitu. Jika uangnya hilang karena kesalahan bank, maka bank wajib mengganti. Kesalahan bank itu seperti apa misalnya? Misalnya ternyata karyawan bank ABCD ini yang curi uangnya Hafiza. Atau bank ABCD ini lupa mencatat di pembukuan yang mengakibatkan uangnya Hafiza ini tidak pernah tercatat masuk. Itu kesalahannya dari pihak bank. Tetapi jika uangnya hilang karena kesalahannya Hafiza, misalnya Hafiza ini kena hipnotis, jangan sampai. Atau kena penelponan bodong yang, halo, adiknya Hafiza ditabrak gini-gini, tolong langsung transfer 15 juta untuk biaya operasi, baru Hafiza langsung transfer. Itu kan kesalahannya Hafiza sendiri. Kalau hal seperti ini, penipuan seperti ini sudah masuk ke ranah pidana. OJK masih bisa membantu memfasilitasi, tetapi bukan membantu untuk penyelesaian. Dalam hal ini memfasilitasi, OJK memiliki kerjasama dalam namanya Satgas Waspada Investasi. Di Satgas Waspada Investasi ini ada kepolisian, ada kejaksaan, dan ada OJK, ada Bank Indonesia, dan instansi lain sebagainya yang bekerja sama untuk menghalangi hal-hal seperti ini terjadi. Gitu. Nah, kita lanjut dulu ya, nanti kita lanjut lagi pertanyaannya. Lalu pembiayaan, pembiayaan nih. Lalu apa itu pembiayaan? Jadi setelah kita bahas tentang tadi perbankan, lalu ada pembiayaan. Pembiayaan ini kata lainnya atau yang sering teman-teman kenal ini adalah kredit. Jadi bank atau perbankan atau instansi lainnya memberikan teman-teman uang untuk membeli suatu kendaraan atau rumah. Teman-teman mau beli mobil, kredit mobil. Teman-teman mau beli rumah, kredit rumah. Itu adalah pembiayaan. Biasanya pembiayaan ini memiliki perusahaan sendiri atau bank. Oke? Pembiayaannya itu misalnya nih teman-teman mau beli mobil, ada pembiayaan namanya Adira Finance atau BAF. Teman-teman mau KPR rumah, teman-teman pergi ke Bank BTN atau BNI untuk KPR rumah. Itu adalah bagian dari pembiayaan. Sistemnya teman-teman ingin membeli suatu produk yang teman-teman ini mau beli akan dibeli pertama oleh si bank atau perusahaan pembiayaan. Lalu teman-teman akan melakukan pencicilan terhadap perusahaan pembiayaan tersebut.
Ya kan? Setelah lunas, perusahaan pembiayaan ini akan memberikan teman-teman sertifikat atau BBKP dari kendaraan tersebut. Dan akhirnya kendaraan tersebut jadi milik teman. Kalau cuma lihat teman gagal bayar nih, apa yang terjadi? Oh, kalau teman-teman gagal bayar, biasanya yang terjadi agunan, misalnya rumahnya atau mobil teman-teman terpaksa akan ditarik dan dilelang. Setelah dilelang itu, misalnya nih, utangnya teman ini ada 10 juta. Dilelangnya menangnya 8 juta. Masih ada sisa 2 juta. 2 juta ini teman-teman masih wajib bayar. Inilah sistem pembiayaan. Pembiayaan ini sangat menguntungkan jika teman-teman tahu cara menggunakannya. Sebab dengan pembiayaan, teman-teman bisa mendapatkan jumlah aset yang banyak, modal yang banyak di awal untuk membentuk suatu usaha dalam pembiayaan. Makanya dalam pembiayaan itu terbagi atas ada 3. Oke, ada namanya kredit modal, kredit investasi, dan konsumsi. Ada modal, investasi, dan konsumsi. Saat ini di Indonesia, kredit yang paling tinggi adalah kredit konsumsi. Karena rata-rata orang pakai kredit itu untuk beli mobil, untuk beli motor, untuk beli rumah, dan lain sebagainya. Padahal kredit itu bisa digunakan di banyak hal. Misalnya kredit modal untuk bangun usaha, buka warung, atau beli mobil tapi mobilnya dipakai untuk bisnis antar jemput, bisnis antar makanan, lain sebagainya. Gitu. Oke? Lalu namanya ada asuransi. Nah, asuransi nih. Asuransi ini paling terkenal karena baru ada kasus kemarin. Soal ada ibu-ibu yang mengatakan bahwa dia telah menabung 4 tahun, tapi ternyata uangnya itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, teman-teman harus tahu bahwa asuransi itu sungguh berbeda ya. Asuransi itu berbeda dengan bank. Bank itu dipergunakan untuk menabung. Sedangkan asuransi digunakan sebagai jaminan. Nah, beda nih. Jadi jangan pernah berpikir asuransi itu sebagai metode menabung. Asuransi itu adalah jaminan. Jaminan apa? Jaminan atas hidupnya teman-teman, jaminan akan pekerjaan dan bagaimana teman-teman menjalani hidup. Oke? Dalam pengelolaan dananya, asuransi terbagi atas 2, asuransi konvensional dan syariah. Ya, seperti yang tadi teman tahu, syariah itu berdasarkan syariat Islam, konvensional itu secara biasa lain sebagainya. Tujuan operasionalnya ada 2. Asuransi komersial dan asuransi sosial, ya kan? Nah, sedangkan dari jenis asuransinya itu ada asuransi jiwa dan umum. Nah, ini yang penting nih, asuransi jiwa dan umum. Asuransi jiwa ini yang mengcover jiwanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak diminta-minta nih meninggal atau mengalami sesuatu hal lain sebagainya, maka pihak asuransi akan menjamin keluarga teman-teman untuk mendapatkan uang kompensasi atau ganti rugi terhadap kehilangan nyawanya teman-teman. Nah, biasanya kalau teman-teman beli kendaraan ini, biasanya asuransi jiwa itu include dalam asuransinya teman-teman. Jadi kalau kenapa-napa ada karena kecelakaan yang bukan disebabkan oleh teman-teman, itu akan dapat kompensasi. Sedangkan asuransi umum ini yang biasanya teman-teman ambil untuk menjamin kesehatannya teman-teman. Misalnya pergi sakit, daripada bayar sendiri dengan mahal-mahal, asuransi yang bayarin rumah sakitnya. Nah, itulah asuransi umum. Kan? Kalau asuransi komersial ini yang teman-teman secara swasta membayar. Sedangkan kalau asuransi sosial yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Contohnya asuransi sosial apa? BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Gitu. Oke? Nah, dapat dilihat di sini bahwa nilai tertanggung, polis asuransi, dan premi itu semua diatur di situ. Nah, pergadaian. Wah, ini nih. Pergadaian. Jadi tadi kita udah bahas tentang perbankan, asuransi, fintech, ada lagi pergadaian. Pergadaian ini bagian daripada IKNB atau industri non perbankan, oke? Industri keuangan non perbankan IKNB. Pergadaian itu dia memberikan pinjaman dengan syarat bahwa teman-teman menggadaikan atau menjaminkan barangnya teman-teman kepada mereka. Oke? Jadi biasanya nih teman butuh uang 10 juta. Oke, pergi ke pergadaian. Pergadaian bilang, oke, saya akan kasih kamu 10 juta, apa jaminannya? Bahwa kamu akan mengembalikan 10 jutanya. Nah, biasanya teman-teman akan menitipkan barang, biasanya BPKB motor, emas, atau lain sebagainya dititipkan, dan nanti pergadaian akan memberikan uang tersebut sebagai ganti dari jaminan barang-barang teman. Gitu. Jadi biasanya jasa titipan atau taksir dan sebagainya. Pasti tahu lah ya, perusahaan apa yang ada ini. Biasanya itu warna hijau-hijau tuh di pinggir jalan. Pergadaian. Nah, oke, tadi IKNB perbankan sudah. Selanjutnya pasar modal. Wah, ini lumayan seru nih pasar modal. Pasar modal. Jadi pasar modal itu yang paling terkenal biasanya di kalangan muda nih. Kalau anak-anak SMA kayaknya udah pernah belajar atau bahkan udah punya akun
pasar modal nih, akun saham untuk bermain saham. Kan jadi jenis produknya pasar modal itu ada saham, obligasi, dan reksadana. Oke, apa manfaat dari saham? Apa manfaat dari pasar modal? Kalau perbankan, teman-teman, kalau kita main di bank, kita simpan uang, teman-teman simpan 10 juta, bisa jadi dalam 10 tahun ke depan uangnya masih tetap 10 juta. Atau mungkin naik jadi 10 juta 200 ribu, sangat kecil. Sedangkan kalau di pasar modal, itu memiliki manfaat kenaikan harga saham, di mana kenaikan dari saham yang teman-teman beli ini tergantung dari valuitas atau nilai dari perusahaan tersebut. Misalnya, aku beli saham dari perusahaan A, harganya 1 juta. Ternyata perusahaan A ini terkenal menjadi besar lain sebagainya. Tidak tahu menahu, ternyata 10 tahun kemudian perusahaan ini harga sahamnya menjadi 20 juta. Nah, teman-teman untung 19 juta. Kita ambil contoh misalnya Apple. Apple tahun 1998, harga per sahamnya itu, harga per lotnya itu sangat murah. Oke, tapi sekarang, wow, teman punya lot dari Apple aja itu teman-teman udah bisa jadi miliarder lah istilahnya. Udah bisa jadi kayak ala-ala Indra Kents, tapi jangan ikutin Indra Kents ya, itu agak salah itu jalannya. Nah, dividen itu pembagian. Jadi selain mendapatkan kenaikan harga saham, gimana kalau teman-teman jual sahamnya dapat untung, bisa juga dapat dividen. Dividen ini apa? Dividen ini pembagian keuntungan oleh pemilik perusahaan terhadap pemegang saham sesuai dengan berapa banyak saham yang dipegang. Misalnya teman ini pegang 9 dari 20 sahamnya perusahaan A. Berarti teman-teman berhak mendapatkan misalnya 9% dari keuntungan yang telah diterapkan oleh perusahaan tersebut. Lalu ada kupon yang dalam bentuk obligasi. Obligasi ini biasanya ada masa waktunya. Berapa lama yang dibutuhkan sebelum obligasi ini dapat dicairkan atau dijual belikan. Tapi tentu saja pasar modal ada risikonya. Karena ada istilah itu high risk, high return. Ketika risiko yang diambil tinggi, maka keuntungan yang didapatkan juga pasti tinggi. Nah, risikonya apa? Capital loss atau kehilangan nilai. Capital loss ini terjadi ketika karena harga sahamnya bisa naik, bisa juga turun. Jadi kalau teman-teman beli sahamnya 1 juta, bisa aja besoknya sahamnya tiba-tiba harganya sisa 1.000. Teman-teman rugi 900.000 lebih, dan itu nggak bisa dikembalikan lagi. Kan? Atau bisa juga dari likuiditas perusahaannya, yang tiba-tiba perusahaannya ini sukses, merabat, tiba-tiba hilang. Contohnya apa? Nokia. Nokia dulu sukses banget, tapi siapa sih yang tahu bahwa Nokia tiba-tiba hilang, dikalahkan oleh Apple dan Samsung? Mungkin teman-teman yang sekarang di SMA sekarang bahkan nggak tahu Nokia itu apa. Gitu kan. Itu di generasi saya itu Nokia HP yang paling bagus, tapi sekarang udah nggak ada yang tahu. Atau bahkan perusahaannya bangkrut, hilang. Gitu kan? Seperti Ericsson. Lalu kita bahas tentang dana pensiun. Dana pensiun itu adalah penggalangan dana yang digunakan oleh perusahaan atau oleh individu sendiri, di mana dananya ini akan diberikan ketika teman-teman pensiun. Jadi kalau teman-teman udah masuk ke dunia kerja nantinya, uangnya teman-teman ini ada beberapa persen dari uangnya gajinya teman-teman yang akan digunakan oleh perusahaan untuk menabung atas namanya teman-teman. Jadi ketika teman-teman pensiun atau keluar dari perusahaan, uang tersebut dapat digunakan. Nah, itu biasanya diatur oleh BPJS Ketenagakerjaan, tabungan pensiun, atau kalau dalam ketentaraan atau kepolisian ada Asabri ya. Nah, itu. Nah, sistemnya seperti ini. Iuran pekerja, baik oleh pemberi kerja, perusahaan, dan gajinya teman-teman, dan perusahaan itu wajib memasukkan investasi ke lembaga dana pensiun. Nah, uangnya nanti itu akan diberikan kepada teman-teman bila sudah pensiun, atau amit-amit nih, meninggal dunia. Yang dapatnya tentu ahli warisnya teman-teman. Bisa jadi istri atau sebagainya. Tapi ini masih jauh lah prospeknya. Karena teman-teman kan masih SMA nih, masih harus ada kuliah, dan lain sebagainya. Pensiun mah masih 40 tahun lagi ya. Oke, ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah. Nah, ini tadi yang kita bahas. Syariah. Sistem ekonomi syariah ini menganut hukum Islam dan ketentuan syariah sebagai landasan penyusun produk dan layanannya. Bank itu dia ada gunanya sebagai penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa. Kita bahas dulu yang ini. Jadi ada wadiyah, mudharabah, musyawarah dan lain sebagainya. Kita bahas satu persatu, tapi mungkin yang perlu kita bahas itu tentang kenapa ada prinsip syariah dalam asuransi dan perbankan dan lain sebagainya. Oke. Jadi apa itu wadiyah? Wadiyah ini penitipan barang atau uang antar pihak yang mempunyai barang dan uang yang diberikan kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Jadi wadiyah ini di mana bank
menjamin bahwa kamu simpan uang di saya, uang ini atau aset ini akan saya jaga keutuhannya dan tidak akan berkurang atau hilang sepeser pun. Nah, itu adalah wadiah. Jadi tidak akan berkurang sepeser pun. Berarti tidak akan ada pemotongan. Teman-teman simpan 10 juta, jumlahnya akan tetap 10 juta di situ. Nah, kalau di bank konvensional biasanya ada biaya potongan, administrasi, lain sebagainya. Nah, kalau di sistem wadiah, pemotongan ini biasanya sudah disetujui di awal. Oke? Baru ada mudharabah. Mudharabah ini adalah kerjasama suatu usaha atau pihak pertama, di mana pihak pertama ini, ya kan, atau dalam hal ini bank akan menyediakan segala jenis modal kepada pihak kedua, tetapi jika pihak kedua mengalami kesalahan atau lain sebagainya akan ditanggung oleh pihak kedua. Berarti ini adalah kredit. Tapi kita bukan istilahnya kredit, ya kita sebut saja mudharabah. Nah, lalu ada pembiayaan. Nah, ini tadi pembiayaan kan mudharabah, baru ada musyarakah. Baru ada murah baha. Musyarakah itu akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih, di mana usaha tertentu masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Jadi berbeda, tadi mudharabah, si bank memberikan dana 100% kepada nasabah, untuk nasabah kelola. Nih 10 juta kamu kelola. Oke, nanti kamu kasih kembali 11 juta, udah disetujui lain sebagainya. Sedangkan musyarakah, kedua belah pihak setuju untuk memberikan setengah-setengah. Oh, kamu butuh 10 juta, ini saya kasih 5 juta ya. Tuh, dengan porsinya masing-masing. Sedangkan kalau murah baha, di mana akad pembelian suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayar dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ini yang tadi saya bahas, teman-teman. Jadi, murah baha ini, teman-teman setuju untuk membayar lebih tinggi daripada harga awalnya. Jadi, tidak ditipu, tidak ada zona abu-abu. Saya pinjam 20 juta, saya janji, 5 tahun ke depan saya akan kembalikan 15 juta. Ada kenaikan 5 juta. Tapi jelas, tertulis. Nah, itu adalah mudharabah. Dan itu sah hukumnya. Oke? Kalau jasa ada wakalah, kafalah, hafalah, raf, dan syarf. Tapi ini teman-teman mungkin nanti akan dipelajari lebih lanjut lagi. Oke? Kalau asuransi nih, asuransi itu ada namanya akad tabaru, ada namanya bagi hasil, dan hijayahnya. Kita bahas yang tabaru aja ya. Jadi tabaru itu, jika pada asuransi konvensional terdapat premi asuransi, maka dalam asuransi syariah terdapat istilah kontribusi peserta, di mana kontribusi ini akan dikumpulkan dalam pool dana tabaru, berdasarkan akad-akad yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi teman-teman nih, dalam akad tabaru, semua, misalnya satu kelas nih, buat asuransi, semua akan kumpul dana sama-sama. Aku kasih 10.000, si A kasih 10.000, si B kasih 10.000, C 10.000, lain sebagainya. Jika ada salah satu dari kita yang sakit, maka semua uang ini akan digunakan untuk membantu yang sakit. Itulah tabaru, atau istilahnya hibah. Kita memberikan hibah kepada mereka yang lagi membutuhkan. Nah, sedangkan mudharabah, seperti bahasanya tadi, bagi hasil. Kamu setengah, aku setengah. Kan? Itulah. Sedangkan kalau pasar modal syariah, sistematikanya tetap sama dengan pasar modal biasa, tetapi dia pembagian itu bukan pakai bunga, tapi setelah ditentukan. Jadi teman-teman yang membedakan antara syariah dan konvensional, konvensional ini mereka menggunakan sistem bunga, sedangkan kalau syariah ini mereka telah menentukan di awal bagaimana jika kamu untung dan bagaimana jika kamu rugi. Gitu. Nah, itu aja terlebih dahulu. Ingat, dalam berinvestasi itu kita harus selalu ingat 2L, logis dan legal. Jadi kalau sesuatu kita ingin investasi itu harus pertama logis dan harus legal. Dan selalu ingat untuk mengontak 157 jika ingin melakukan pertanyaan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Smart FM ya. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya Mas Inci Muhammad Darmawan ya, alias Mas Awan ya, untuk edukasi keuangan sore hari ini. Tadi udah kita tahu bersama OJK tuh ruang lingkupnya apa saja ya, mulai dari mengatur, mengawasi, melindungi, dan juga sektor-sektor industri yang kemudian tadi ada di bawah naungan OJK gitu ya, yang diawasi langsung oleh OJK, sampai yang terakhir tentang ekonomi syariah tadi ya. Dan yang pasti kalau untuk teman-teman gitu ya, para siswa-siswi SMA yang mungkin sekarang udah mulai tahu nih tentang dunia investasi, sekali lagi kita harus sama-sama
menggarisbawahi investasi itu harus legal dan juga logis nih, kayak slide yang terakhir nih ya. Dan untuk memperjelas lagi dan mempertajam pengetahuan kita, siapa tahu ada yang masih mengganjal di hati, kami persilakan untuk Q&A ya, teman-teman silakan sampaikan pertanyaannya, nanti akan dijawab langsung sama pemateri kita. Boleh tuliskan di kolom chat juga boleh, mau raise hand disampaikan langsung juga boleh. Saya batasi untuk 2 orang dulu ya. Silakan. Untuk 2 penanya terlebih dahulu, teman-teman silakan kirimkan pertanyaannya. Oke, dari SMA Negeri 20 Makassar, tim pertama, silakan. Halo, silakan. Pertanyaannya bisa langsung bicara atau chat, Ya. terserah. Tanggal dibentuknya OJK. Ya. Kenapa? Tanggal dibentuknya Tanggal tanggal dibentuknya OJK? Kapan tanggal Oke, dibentuknya OJK? Oke, yang pertanyaan lainnya dulu kita kumpul aja dulu deh. Kapan tanggal dibentuknya OJK ya? Kapan dibentuknya OJK? Kemudian Kapan dibentuknya SMA 2, Azahra Nur Rahma, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan saya, apa kendala terbesar dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia? Oke, wah ini pertanyaan yang sangat berbobot ya. Oke, Silakan Mas. saya jawab dulu ya. Jadi kalau tanggal diberdirikan OJK itu, kalau kita mengikuti tanggal kapan pertama kali beroperasi, kapan pertama kali beroperasional, itu tanggal 16 Juli 2012. Tetapi kalau pertama kali kapan batu pertamanya atau batu bata pertamanya ditegakkan atau disimpan itu pada tahun 2011 sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalau bertanya teman-teman kapan pertama kali OJK didirikan? Oh, itu tahun 2011. Tapi kapan pertama kali OJK beroperasi atau operasional sebagai dalam bentuk instansi atau lembaga itu pada tahun 2012, tepatnya tanggal 16 Juli. Gitu ya. Jadi untuk itu kalau pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan kedua nih, apa hambatan ya atau seperti kendala dalam mengembangkan perbankan syariah? Sebenarnya kalau kita menyebutkan hambatan atau seperti batu halangan itu tidak ada kalau secara garis besarnya. Kenapa saya sebut tidak ada? Karena perbankan syariah di Indonesia ini terus bertumbuh. Mungkin hambatan terbesarnya adalah dari mindset masyarakat itu sendiri. Dari mindset masyarakat itu sendiri, di mana yang selalu mengatakan bahwa perbankan syariah itu hanya bisa digunakan oleh mereka yang beragama Islam. Padahal sebenarnya perbankan syariah ini atau industri jasa keuangan yang bergerak di bidang syariah ini bisa digunakan oleh golongan manapun. Bisa digunakan oleh siapapun selama hal itu mereka merasa memberikan keuntungan bagi mereka. Tapi memang jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, jika dibandingkan dengan industri jasa keuangan konvensional, dari segi keuntungan atau yield return-nya, profit yang dapat dihasilkan, tentu profit yang dihasilkan bisa lebih besar di bagian konvensional. Sebab di konvensional seperti kita lihat menggunakan sistem bunga atau persen. Seperti teman-teman tahu, keuntungan bisa lebih besar didapatkan jika hanya ditentukan oleh persentase, karena persentase itu bersifat fluktuatif. Tapi karena bersifat fluktuatifnya ini memberikan efek ambigu atau keraguan-raguan. Teman-teman bisa untung tinggi, bisa rugi besar juga. Sedangkan kalau di sistem syariah itu biasanya dia sudah stabil karena sudah ditentukan di awal. Jadi kalau kita membahas hambatannya tidak ada karena saat ini perbankan syariah terus berkembang dan bertumbuh. Gitu. Oke, itu aja kali ya. Mungkin masih ada sesinya masih muat atau gimana? Ya, silakan masih ada lagi nih. Dari SMA Nasional, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ini dari SMA Nasional ingin bertanya, kenapa lembaga keuangan syariah di Indonesia jumlahnya masih sedikit, sedangkan jumlah masyarakat Muslim di Indonesia itu hampir mencapai 90%? Oke, itu pertanyaannya. Ya, silakan langsung dijawab.
Kita nggak, satu lagi aja mungkin ya, Mbak, yang terakhir. Oke, boleh. Yang terakhir, masih ada lagi teman-teman? Oke, pertanyaannya boleh dituliskan di kolom chat juga, dan nanti akan langsung dijawab nih sama Mas Awan ya. Oke, sepertinya belum ada. Boleh dijawab dulu pertanyaan yang tadi. Kenapa? Jadi kenapa perbankan syariah masih sedikit jika jumlah muslim terbesar itu ada di Indonesia? Alasannya sebenarnya simple, karena tahun pembentukan dan berdirinya. Jadi perbankan syariah itu mulai pertama kali dikembangkan atau diresmikan pada tahun 1991. Artinya itu baru sekitar 30 tahun yang lalu. Jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, bahkan perbankan konvensional itu ada yang sudah berusia 100 tahun lebih. Wah, kita bandingkan nih, antara sistem yang sudah ada selama 100 tahun dengan sistem yang baru berada 30 tahun. Nah, itulah yang membuat kenapa perbankan syariah masih sangat minim penggunanya atau nasabahnya. Bukan semerta-merta karena mereka kurang terkenal atau sistemnya buruk, tapi hanya karena mereka baru masuk. Nah, gitu. Jadi perbankan syariah itu pertama kali ada di Indonesia itu tahun 1991 oleh Bank Muamalat Indonesia, BMI. Itu tahun 91. Nah, dari Bank Muamalat Indonesia inilah mereka membuat batu pondasi, membuatkan aturan lain sebagainya sebagai pondasi bagi bank-bank syariah lainnya untuk berdiri. Bahkan teman-teman tahu bahwa Bank Syariah BSI, Bank Syariah Indonesia baru terbentuk tahun lalu. Nah, jadi bank syariah ini masih hal yang sangat baru dalam perkembangan. Tapi bukan berarti mereka kalah saing, bukan berarti mereka ini buruk, bukan berarti mereka ini jelek atau lain sebagainya. Hanya karena mereka hal yang baru membutuhkan waktu untuk mendapatkan pangsa pasarnya. Misalnya nih teman-teman nih biasanya orang tuanya pasti buatkan teman-teman rekening tabungan. Pasti dari 10 teman-teman di sini, 8 diantaranya punya tabungan itu tabungan konvensional. Dari Bank BRI, Mandiri, lain sebagainya. Kenapa? Sebab bank-bank konvensional ini sudah lebih terkenal di kepalanya orang tuanya teman-teman. Orang tuanya teman-teman lahir di tahun 70-an, 80-an, di mana bank-bank konvensional sudah berdiri. Mereka taunya kalau menabungnya ke Mandiri, kalau menabung ke Bank Sulselbar gitu kan. Mereka belum pernah dengar Bank Muamalat, apalagi Bank Syariah Indonesia yang baru berdiri tahun lalu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang bahkan tidak tahu, ada ya bank namanya BSI. Saya kira yang BSI itu universitas saja, mau kuliah, gitu kan. Padahal sebenarnya ada bank juga yang namanya BSI gitu. Nah, itu ya mungkin pertanyaannya. Terima kasih ya. Oke, sudah terjawab ya pertanyaannya. Dan ini luar biasa loh antusias teman-teman. Kita boleh tes lagi. Teman-teman, kalau tadi teman-teman yang memberikan pertanyaan, sekarang kita yang mau nanya langsung ke teman-teman nih. Ada post-test yang akan diberikan lagi, ada pertanyaan selanjutnya. Kalau menyimak dengan baik materi yang barusan disampaikan, teman-teman pasti akan bisa dengan mudah menjawab pertanyaan. Silakan diklik link yang ada di kolom chat, diakses dan juga dijawab pertanyaannya ya, teman-teman ya. Ya, kemudian juga ada buku, ada yang kami share di grup itu di kolom chat, ada buku SMA. Buku ini bisa teman-teman gunakan untuk mempelajari lebih lanjut dan juga sebagai bekal. So, misalnya nih, nanti teman-teman juara 1 di kuis kami yang sebagai perwakilan. Kan? Jadi bukunya bisa di-download dan bisa dibaca-baca juga sebagai ilmu tambahan. Oke, siap. Untuk post-testnya kita mulai dari sekarang ya. Waktunya 5 menit, teman-teman. Silakan diisi dan dijawab pertanyaan di post-test kita yang terakhir ini. Sebelum kita masuk ke sesi kuis nanti untuk menentukan siapa nih kira-kira sekolah dengan skor tertinggi yang nanti akan dipilih untuk mewakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional. Linknya sudah ada. Langsung diakses saja, diklik. Dan setelah ini teman-teman, para peserta menyiapkan timnya masing-masing ya, satu tim 2 orang dari setiap sekolah. Untuk persiapkan gadgetnya, kita akses browsernya lagi di kuis yang terakhir. Untuk skor tertinggi,
dari pretest dan juga posttest akan kami umumkan di akhir nanti. Jadi silakan dijawab baik-baik nih pertanyaan dari soal-soal yang diberikan oleh OJK. Dan pastinya untuk peraih skor tertinggi nanti akan pastinya mendapatkan hadiah dari OJK. Oke, waktunya 3 menit lagi. Sembari kita menanti teman-teman nih untuk mengerjakan post-testnya, Mas Awan apa nih tanggapannya melihat antusiasme teman-teman tingkat SMA yang mengikuti edukasi keuangan di sore hari ini? Mas, masih mendengarkan suara saya kah? Oke, sepertinya ada sedikit kendala ya. Teman-teman, waktunya 3 menit, 2 menit lagi. Seluruh rangkaian edukasi keuangan pelajar tingkat SMA ini juga bisa didengarkan secara langsung melalui radio di 101,1 Smart FM Makassar, kemudian juga bisa melalui kanal YouTube Smart FM Makassar atau live streaming di smartfm.com ya. Kita siarkan secara langsung biar edukasi keuangan ini bukan hanya teman-teman yang mendengarkannya dan paham soal OJK, tapi juga masyarakat secara umum, gitu ya. Oke. Ini linknya ya, silakan diakses. Oke, 1 menit lagi waktu kita teman-teman. Habis ini kita akan langsung beralih ke kuis ya. Jadi siapkan timnya masing-masing. Ada juga materi buku SMA yang dikirimkan di kolom obrolan. Ini teman-teman bisa miliki, tinggal di-download saja. Dan seluruh materi yang tadi juga disampaikan sama Mas Awan itu juga bisa diakses di situ ya, untuk lebih memahami lagi. Baik. Waktunya sudah habis. Saya rasa semuanya sudah mengisi post-test dengan sangat baik. Dan sekarang kita akan langsung ya. Oh ya, untuk link grup WhatsApp nanti akan dikirimkan oleh tim kami ya. Baik, nah post-testnya sudah. Sekarang kita akan masuk ke kuisnya nih, teman-teman. Udah siap browsernya masing-masing? Ingat nanti kalau login, ya, username-nya menggunakan nama sekolah, ya, dan timnya juga pastinya. Satu tim berisikan 2 orang, bisa dikerjakan bareng-bareng, ya. Oke, waktunya hanya 10 menit. Jadi kita langsung aja ya. Silakan teman-teman dari OJK. Kita masuk ke sesi kuis untuk sore hari ini. Kira-kira siapa nih sekolah yang mendapatkan skor paling tinggi dan nanti berhak untuk mewakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional di Olimpiade Cerdas Cermat nantinya.
Oke. Teman-teman, silakan buka browsernya masing-masing. Ya, sudah kelihatan ya? Oke. Langsung buka ya. Selamat sore, ketemu lagi Mbak Rifa. Iya Mbak. Ya Mbak, oke Mbak, ini jadi untuk teman-teman silakan join dulu di joinmyquiz.com. Ini sesuai dengan yang di layar ya. Jangan lupa untuk enter join kode juga di 032766. Untuk kuisnya ini kami kasih waktunya 6 menit ya. Oke, 6 menit. Ya, 6 menit itu langsung otomatis ketemu juara 1, 2, dan 3. Oke, teman-teman silakan buka browsernya, klik joinmyquiz.com dan juga masukkan passcode-nya ya, 0766. Oke, sudah masuk SMA N2 Makassar, ada tim 3. Oke. Dari audiensnya kelihatannya banyak ya Mbak Rifa. Jadi ini arahannya lagi nggak apa-apa ikut semua. Jadi nanti memang yang menang di juara satunya itu yang memang akan mewakili sekolahnya. Yap. Oke. Ini udah masuk nih ya. Jadi nggak apa-apa join semua. Sudah ada SMA 20, SMA Negeri 14, kemudian juga SMK 6 sudah bergabung. Ada SMA 2 juga sudah bergabung. Oke, ada SMA 16 Makassar. SMA Baji Minasa juga sudah bergabung. Baik, SMA Nasional Makassar juga sudah bergabung. SMA Negeri 9. Oke. Kalau sudah... Gimana Mbak? Udah bisa dimulai ya? Oke. Baik, kita kasih 1 menit lagi boleh untuk yang ingin bergabung. Nah, masih ada yang login sepertinya ya. Kita set timer, kalau sudah dimulai nanti teman-teman cepet-cepetan ya. Yang paling cepat dan paling tepat jawabannya. Dan skornya juga muncul di leaderboard, kita akan pasti memantau perolehan skor tertinggi ya. Oke, sepertinya sudah siap semua pesertanya. Kita mulai aja ya Mbak ya. Ya, baik Mbak Rifa. Teman-teman, kita mulai ya. 3, 2, 1. Wow, luar biasa. SMA Nasional memimpin untuk leaderboard sementara ya. Udah ada yang salah jawabannya sepertinya. Oke. Luar biasa, SMK Negeri 6 memimpin di posisi pertama, 6 soal dijawab dengan benar semuanya dan cepat pastinya ya. Menyusul SMA Negeri 9 Makassar. Oh, ada 1 jawaban yang salah.
Waktunya tinggal 4 menit lagi. Oke, untuk sementara yang memimpin leaderboard di sesi kuis sore ini masih SMA Negeri 16 Makassar. 9 pertanyaan dijawab dengan benar semuanya. SMA Baji Binasa di urutan kedua, tapi banyak salahnya nih sepertinya ya. Oke, disalip sama SMA 2. Langsung nyusul ke posisi kedua. Dan satu tim terbaik dari utusan sekolah nanti akan pastinya dipilih sebagai perwakilan Sulawesi Selatan ke tingkat nasional di Olimpiade Cerdas Cermat Jasa Keuangan Syariah. Oke teman-teman, waktunya tinggal 2 menit lagi. Ada 15 soal ya, kurang lebih ya. Soalnya ada 20, Mbak. Oh 20 ya, oke. Iya, untuk SMA. Mbak Rifa ini lagi 1,5 menit lagi ya? Ya, 1,5 Oke. menit. Baik, silakan teman-teman diselesaikan dengan cepat 20 soalnya. Ini sudah ada yang hampir selesai. Tapi lihat dulu. Nah, kan yang kayak gitu aku maksud. Di lambung kan. Walaupun dia udah selesai, jadi tunggu sedikit dulu. Oke. Banyak yang salah sepertinya ya jawabannya ya. Banyak yang merah-merah nih. Apa karena udah dikejar waktu atau gimana gitu ya. Tapi yang memimpin untuk sementara ada SMK Negeri 6 Makassar ya. Di urutan pertama, kita lihat apakah akan disalip. Ayo. Ditikung. SMA 16 di tikungan terakhir ya. Percuma kalau waktu habis, kalau nggak dijawab 40 semua. detik lagi. Nah. Ini kalau kayak nomor SMA 16, kalau nggak jawab full, walau peringkat 1 nggak ya, harus jawab semua ya. Ya, benar. Jadi 20 soal harus benar-benar diselesaikan. Ya. Skor tinggi percuma kalau nggak kuis semua. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come on. Dan juara pertama kita lihat. Juara ketiga ada SMA Negeri 9. Wow. Urutan pertama ada Michelle dari SMA Negeri 16 Makassar. Urutan kedua SMK Negeri 6 Makassar, tim 2-nya, dan urutan ketiga ada SMA Negeri 9 ya. Oke, dan wow, terjawab 20 soal semuanya. Ini yang disebut ditikung di detik-detik terakhir ya.
Oke, kita sudah dapatkan pemenangnya nanti juara 1, 2, 3 untuk kuis ini pasti akan mendapatkan hadiah dari OJK dan juga kita sudah dapat nih satu orang atau satu tim ya sekolah yang akan mewakili Sulawesi Selatan di tingkat nasional untuk Olimpiade Cerdas Cermat nanti. Yeay, congratulations untuk perwakilan dari SMA Negeri 16 Makassar. Yeay. Selamat ya. Terima kasih banyak teman-teman semua yang belum berkesempatan untuk masuk di memimpin leaderboardnya. Tetap semangat, jangan patah semangat ya, jangan kecewa. Yang penting sore ini kita udah mendapatkan edukasi yang luar biasa dari OJK. Pengetahuan kita bertambah dan pasti kita sudah mempersiapkan diri dari sekarang untuk masa depan nanti, mengatur keuangan gitu ya, mengetahui lembaga keuangan seperti apa dan mungkin siapa tahu nanti suatu saat teman-teman yang hadir sore hari ini bisa ada di posisi memberikan edukasi juga seperti teman-teman OJK, bergabung menjadi salah satu tim dari OJK. Amin. Dan sekali lagi selamat untuk pemenang dari SMA terpilih untuk mewakili Sulawesi Selatan nanti di tingkat nasional. Habis ini akan dihubungi pastinya oleh tim menerima hadiahnya. Yeay! Terima kasih banyak untuk teman-teman dari OJK. Terakhir ada yang pengen disampaikan nggak? Pemateri kita, Mas Inci Muhammad Darmawan, ada yang pengen disampaikan nggak? Sebagai closing statement di sore hari ini kepada teman-teman. Closing statement, tapi kita kan janjikan nih tadi pretest yang tertinggi. Aha. Nah, jadi pretest yang tertinggi itu kita langsung buka ya, pretest tertinggi. Nilainya berapa nih? Nilainya 100 dari 100 nih, waduh. Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi pretest tertinggi itu atas nama Novita Indah Ramadhani dari SMA Negeri 16. Ini bukan yang juara kuis juga kan? Oke. Ya, satu ya. sekolah. Satu sekolah. Mungkin nah, beda jadi, tim ya. Jadi nanti Novita ini juga akan mendapatkan semacam gift karena berhasil menjawab soal pretest dengan nilai tertinggi dan tercepat tentunya. Congratulations untuk para pemenang. Nanti hadiahnya akan dipersembahkan langsung oleh OJK. Teman-teman pemenang juga akan dihubungi oleh tim nantinya ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk rekan-rekan dari Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6 Sulampua untuk agenda kita di sore hari ini dan juga untuk seluruh SMA yang bergabung. Ada SMA Nasional, terima kasih banyak. Kemudian juga SMA Negeri 9 Makassar, SMK Negeri 6 Makassar, SMA Negeri 2 Makassar, SMA Negeri 20 Makassar, SMA Negeri 14 Makassar, SMA Baji Minasa, dan SMA Negeri 16 Makassar. Kami dari tim Smart FM sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh partisipasinya. Sukses terus untuk teman-teman dan semangat yang mewakili Sulawesi Selatan. Habis ini langsung gercep belajar mempersiapkan diri gitu ya. Sekali lagi untuk OJK juga terima kasih banyak. Saya Rifa Majid pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.